Dia secara tidak sengaja memasuki area terlarang dan mendapatkan kemampuan untuk melahap gurun. Bagaimana dia yang akan menjadi monster memenuhi permintaan terakhir kekasih masa kecilnya? Dengan kutukan iblis, petualangan berdarah di benua misterius dimulai. Di gua bawah tanah, seekor monster dirantai, dan protagonis kita, Alto, duduk di dekatnya, melahap daging seolah tidak ada hari esok. Bahkan ketika dia batuk dengan keras dan memuntahkan apa yang baru saja dimakannya, Alto tetap bertekad untuk bertahan hidup. Tapi bagaimana dia bisa berakhir dalam situasi putus asa ini? Semuanya dimulai 3 hari lalu. Alto telah jatuh ke dalam sumur kuno yang dalam. Sumur itu kering, jadi dia mendarat dengan keras di tanah yang padat, dan kakinya patah. Dia mencoba merangkak, tetapi segera menyerah karena rasa sakit yang luar biasa menusuknya setiap kali bergerak. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi dia telah mencoba berkali-kali untuk memanjat kembali, hanya untuk menyadari bahwa benar-benar tidak ada jalan keluar. Dalam kesepiannya, dia bertanya-tanya apakah kepala desa dan yang lainnya tahu tentang tempat ini. Tetapi sebagian dari dirinya berpikir lebih baik mati di sini daripada kembali dan diganggu oleh Gora dan yang lainnya. Sementara itu, di permukaan, Gora dan antek-anteknya menunggu dengan tidak sabar untuknya. Salah satu dari mereka ragu-ragu, mempertanyakan apakah mereka benar-benar harus terus menunggu sampai Alto keluar, terutama karena daerah itu terlarang. Namun, Gora menyalahkan Alto karena membuatnya menunggu dan berencana menendang kepalanya hingga pecah. Bawahannya khawatir kepala desa dan yang lainnya mungkin segera kembali, dan akan buruk jika mereka ditemukan di sini mengingat status terlarang daerah itu. Tetapi Gora tidak menghiraukan peringatan temannya yang pengecut, yakin bahwa kepala desa mungkin sedang pergi dengan seorang wanita. Pikiran tentang aturan tidak berarti apa-apa bagi Gora, yang hanya peduli untuk masuk ke dalam dan menghajar Alto habis-habisan. Menginjak batu karena frustrasi, dia mengabaikan peringatan lebih lanjut tentang monster pemakan manusia yang konon mengintai di area terlarang. Seolah menjawab ketakutan mereka, gagak merah tiba-tiba terbang, berputar di atas dan membuat anak-anak itu lari untuk menyelamatkan diri. Gora tidak bisa menghilangkan perasaan aneh bahwa mungkin segel kuno telah rusak. Di tempat lain, di suatu tempat di kejauhan, seorang gadis cantik diam-diam khawatir jika Alto telah dibawa oleh Gora dan teman-temannya sekali lagi. Di dalam sumur kuno, rasa lapar menggerogoti tekad Alto. Tangannya yang gemetar menyentuh sesuatu yang dingin dan asing, mengirimkan getaran ke tulang punggungnya dan membuatnya waspada. Saat dia melihat sekeliling, pandangannya tertuju pada pemandangan yang mengerikan, monster yang mengintai dalam bayang-bayang. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat sosok bayangan samar dengan jantung berdebar merah dan rantai yang membentang, memanjang ke monster di tanah. Alto terkejut melihat monster itu dan berpikir bahwa dia akan mati di sini. Namun, suara monster itu bergema di benaknya, meyakinkannya bahwa itu tidak akan menyakitinya. Alto bertanya-tanya apa sebenarnya itu dan mengapa ia terperangkap di tempat seperti itu. Monster itu menjelaskan bahwa ia diserang oleh manusia yang membungkusnya dengan rantai dan menguncinya di kegelapan gua ini. Alto mengambil batu dan melemparkannya ke monster itu. Monster itu tetap diam sepenuhnya, membuat Alto bertanya-tanya apakah ia sudah mati. 10 hari berlalu dalam kegelapan sunyi ini. Alto belum mendengar suara monster itu selama waktu ini, jadi dia menyimpulkan bahwa itu pasti sudah benar-benar mati. Namun pada kenyataannya, mereka mungkin akan berbagi nasib yang sama karena tidak ada makanan maupun air untuk menopang mereka. Dalam hatinya, dia diam-diam meminta maaf kepada Mei karena mati di sini tanpa daya. Kenangan muncul kembali tentang saat dia dipukuli karena menjadi yatim piatu, dan bagaimana hanya Mei yang peduli padanya dalam kesakitannya. Dia memikirkan semua momen yang mereka bagi dan janji yang mereka buat untuk selalu bersama. Namun sekarang dialah yang akan melanggar janji itu. Pikiran ini saja membangkitkan tekad putus asa dalam dirinya. Dia tidak bisa mati di sini, tidak seperti ini. Dia tahu bahwa jika dia gagal kembali, Gora dan teman-temannya pasti akan menargetkan Mei selanjutnya, karena para pengganggu itu tidak akan membiarkan siapapun yang terhubung dengannya hidup dengan damai. Mengumpulkan setiap ons kekuatan, Alto mulai menarik tubuh monster itu karena apapun yang terjadi, dia telah memutuskan untuk bertahan hidup. Bahkan jika itu berarti melahap sesuatu yang tak terpikirkan, dia berhasil merobek kulit tebal dan mendapatkan daging monster di bawahnya. Dia mengunyahnya dengan putus asa sampai energi gelap mulai berputar di sekelilingnya. Tubuhnya mulai bermutasi, kulit meregang menyerupai monster yang sedang dia makan sampai dia jatuh ke tanah. Energi gelap menelannya sepenuhnya. Tetapi dari kegelapan ini, dia muncul sebagai monster yang sepenuhnya berubah. Dengan kekuatan baru, Alto mengulurkan satu tangan ke arah lubang sumur dan memanjat keluar dengan mudah. Ketika dia akhirnya berhasil keluar, tubuhnya berubah kembali ke bentuk manusia. Meskipun dia masih bisa merasakan kekuatan besar yang melonjak di dalam dirinya. Dia bertanya-tanya apakah perubahan menakutkan ini terjadi karena apa yang dia makan sebelumnya, mengubahnya menjadi monster sendiri. Dia segera mengerti bahwa dia tidak boleh membiarkan siapapun menemukan rahasia ini. Tetapi apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa seorang pria telah melihatnya dalam wujud monsternya. Pria itu memutuskan untuk segera kembali untuk memberitahu kepala desa tentang apa yang dia saksikan. Saat tubuh Alto bergejolak dengan kekuatan misterius ini, tiba-tiba ia menelan seekor kupu-kupu. Sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, sayap muncul dari punggungnya, mengangkatnya ke udara. Tentu saja, dia tidak tahu bagaimana mengendalikannya, dan dia akhirnya menabrak pohon dengan keras dan jatuh ke tanah. Ratusan tahun yang lalu, manusia dan monster hidup bersama dalam konflik. Kemudian seseorang dengan kemampuan khusus muncul dan mengganggu keseimbangan. Manusia melenyapkan banyak monster dan mengusir mereka keluar dari wilayah manusia. Monster kuat yang disebut Magurae disegel. Sebuah organisasi rahasia yang dikenal sebagai Kago no Kyumi menyegel salah satu Magirai yang kuat ini di dunia. Organisasi ini memiliki pejuang legendaris yang dapat menghadapi ribuan orang, tetapi mereka juga bersembunyi di dalam masyarakat, dan umat manusia memperoleh ratusan tahun kedamaian. Namun, monster tidak pernah benar-benar menghilang. Di desa Morao, Mei khawatir tentang Alto karena sudah berhari-hari sejak dia menghilang. Dia meminta seorang lelaki tua untuk membantunya menemukannya, tetapi dia mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu.
Mei meninggalkan gedung dengan sedih, namun Alto muncul entah dari mana, membuatnya sangat bahagia sehingga dia berlari ke pelukannya. Alto menghiburnya dan mempersembahkan seekor kelinci sebagai hadiah karena mudah baginya untuk menangkap hewan liar sekarang. Namun, sebuah jebakan memicu di bawahnya. Mei mencoba memperingatkannya, tetapi sudah terlambat dan dia tertangkap. Tentu saja, jebakan itu dipasang oleh Gora yang muncul untuk melecehkan Alto lagi. Gora berkomentar bahwa Alto berani datang jauh-jauh ke sini untuk menemui seorang gadis, dan dia memerintahkannya untuk menggosokkan kepalanya ke tanah dan memohon pengampunan. Mei meminta mereka untuk melepaskan Alto, tetapi Gora tidak ingin dia memihaknya. Sebaliknya, dia ingin Mei datang kepadanya. Melihat Gora melecehkan gadisnya, Alto menjadi sangat marah sehingga dia berubah wujud. Dia tidak ingin ada yang tahu, tetapi dia tidak bisa memaafkan Gora. Antek-antek Gora melarikan diri dengan ketakutan sebelum Gora dapat memahami apa yang terjadi. Alto meraihnya di leher dan melemparkannya ke tanah. Gora memohon pengampunan, namun Alto tidak bisa melupakan semua yang telah orang ini lakukan padanya. Namun, Mei menyuruhnya berhenti, membuatnya menoleh padanya dan melepaskan Gora. Gora langsung melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Alto mencoba menjelaskan kepada Mei bahwa dia hanya ingin selalu bersamanya, tetapi dia menolak. Sekarang Alto berada dalam kesulitan karena dia masih Alto di dalam, bukan monster. Jadi dia bertanya-tanya mengapa dia menolaknya. Penduduk desa mendekati Alto dengan senjata mereka terhunus. Mereka bahkan menahan Mei sehingga dia tidak bisa membantunya. Kepala desa menyuruh Alto untuk tetap diam. Mereka tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi mereka tidak bisa membiarkannya hidup sekarang karena dia telah menjadi monster. Mereka menuntut agar dia bertobat atas dosa-dosanya. Alto ingin menertawakan kemunafikan mereka. Dia bertanya-tanya apakah mereka ingin memenjarakannya seperti monster di sumur. Pertanyaan ini membuat mereka menyadari bahwa dia memasuki area terlarang. Mereka mengungkapkan bahwa makhluk itu adalah monster yang kuat, seorang Majore bernama Kamikui. Mereka ingin memenjarakan Alto karena inilah tujuan desa mereka, peran mereka sebagai Kago no Kyumi. Mereka tidak dapat membiarkan monster berkeliaran dengan bebas di dunia monster lagi. Alto mengingatkan mereka bahwa dia diganggu oleh Gora dan yang lainnya hanya karena dia adalah seorang yatim piatu. Namun tidak ada orang dewasa yang pernah turun tangan untuk membantunya, dan sekarang dia telah berubah menjadi monster. Dia tidak melakukan apapun untuk pantas di penjara. Melihat bahwa dia tidak dapat berdebat dengan mereka, kepala desa memerintahkan para penjaga untuk menangkap Alto. Dia mengumumkan bahwa Alto telah menjadi monster dan memerintahkan mereka untuk menghunus pedang penyegel. Namun, sebelum mereka dapat bertindak, monster muncul di daerah itu dan mulai menyerang mereka. Penduduk desa menyadari bahwa antek-antek ini hanya muncul ketika seorang mager dibangkitkan, dan satu-satunya dalang di balik ini adalah mager ke-8, Kamikui. Sekarang mereka sangat yakin bahwa Alto benar-benar seorang mager. Namun Alto mulai melawan monster-monster itu. Dia ingin semua orang melihat bahwa dia bukan salah satu dari mereka. Dia bertekad untuk kembali ke dirinya yang dulu dan kembali ke Mai. Mai menyaksikan bahwa monster-monster itu telah ditebas. Dia melihat sekeliling dengan putus asa untuk melihat siapa yang melakukan ini, tetapi seekor monster muncul di belakangnya. Untungnya, Alto melenyapkan monster itu tepat waktu menyelamatkannya. Dia hanya ingin dia percaya padanya. Seorang lelaki tua mengamati kejadian itu dan menyadari bahwa Alto melindungi mereka. Dia bertanya-tanya apakah Alto masih memiliki akal sehat bahkan setelah berubah menjadi magere, tetapi kepala desa memukulnya untuk menyadarkannya dari pikirannya. Kepala desa mendesak lelaki tua itu untuk bertarung dan memerintahkannya untuk mengevakuasi penduduk desa. Lelaki tua itu membawa setengah dari penjaga untuk mengikuti perintahnya, sementara sisanya tetap bersama kepala desa untuk menangkis monster-monster itu. Alto meminta Mai untuk pergi bersamanya, tetapi dia ragu-ragu karena ada orang lain di sekitar mereka. Ini membuat Alto berhenti dan merenungkan sesuatu. Monster-monster itu mulai berkembang biak dengan cepat. Kepala desa dan penjaga desa memutuskan untuk mempertahankan posisi mereka sampai penduduk desa dapat melarikan diri. Namun monster-monster itu terbukti terlalu kuat untuk mereka tangani, dan mereka mulai kehilangan anak buah mereka. Kepala desa memerintahkan yang lain untuk menghentikan monster itu, tetapi makhluk itu mengulurkan tentakelnya ke arahnya sekarang. Kepala desa menebas tentakel itu, tetapi yang lain muncul di belakangnya dan menembus tubuhnya. Para penjaga ingin bergegas membantunya, tetapi monster-monster itu sangat banyak jumlahnya. Tepat ketika mereka percaya bahwa semuanya sudah berakhir, Alto melompat ke langit dan dengan satu pukulan kuat merobohkan makhluk itu. Monster itu jatuh ke tanah saat Alto berdiri di bawah hujan darah yang jatuh. Kepala desa diselamatkan, dan Mei, bersama dengan penduduk desa lainnya, kagum dengan perbuatan Alto. Kepala desa merasakan perubahan hati dan ingin menerima Alto apapun yang telah terjadi padanya sekarang karena dia telah melindungi desa. Namun Alto menjelaskan bahwa dia hanya ingin melindungi Mai, mendesak mereka untuk tidak salah paham dengan tindakannya. Lelaki tua itu dengan cepat memerintahkan semua orang untuk mundur. Alto meminta Mai untuk tetap di sisinya sementara yang lain bergegas melarikan diri dari bahaya yang masih mengintai di daerah itu. Dalam kekacauan, seorang anak tersandung batu dan jatuh ke tanah. Mei bergegas maju untuk membantu anak itu. Tetapi pada saat itu, seekor monster muncul dan melancarkan serangan terhadapnya. Alto menyaksikan dengan ngeri saat Mai terkena serangan dan jatuh lemas ke tanah. Marah tak terkendali, Alto menghancurkan monster itu dengan amarah dan bergegas dengan putus asa ke sisi Mai. Dia ingin merawat lukanya, tetapi dia dengan lembut mengatakan kepadanya bahwa itu tidak ada gunanya. Dengan kekuatan yang memudar, dia meminta maaf karena tidak dapat benar-benar menerimanya sebelumnya. Kata-kata terakhirnya mengakui bahwa dia tidak bisa lagi berada di sisinya. Alto berteriak kesakitan, diliputi rasa sakit, dan kehilangan semua kendali atas kekuatannya. Para penjaga ragu-ragu, tidak dapat memutuskan apakah akan menahannya, mengetahui bahwa dia menyelamatkan mereka beberapa saat sebelumnya. Namun saat amarah Alto melonjak, dia berbalik ke arah mereka dan meraih salah satu penjaga di lehernya. Dia baru saja akan merenggut nyawa penjaga itu ketika tiba-tiba sebuah suara tenang memanggilnya. Kepala desa mengingatkan Alto bahwa Mai tidak akan menginginkan ini. Alto mendengarkannya dan menjatuhkan penjaga itu ke tanah.
Kepala desa menjelaskan bahwa alasan mereka mencoba menangkapnya adalah demi desa. Dia telah melihat sendiri betapa mengerikannya monster-monster itu, dan mereka tidak percaya bahwa Alto masih memiliki alasan apapun di dalam dirinya. Alto tetap diam, tetapi dengan lembut mengangkat Mai, meminta maaf karena tidak dapat melindunginya. Dia meyakinkan penduduk desa bahwa mereka tidak perlu khawatir karena dia tidak membalas dendam. Namun, kepala desa bersikeras bahwa akan berbahaya untuk pergi tanpa memahami segalanya. Dia mulai menjelaskan bahwa semua monster dilahirkan dari progenitor. Berikutnya yang lahir adalah Magere yang disegel, entitas dengan kekuatan besar. Magere memiliki kemampuan untuk memanggil antek, dan periode aktif mereka bertepatan dengan kebangkitan para pahlawan. Di masa lalu, para pahlawan bekerja sama untuk mengalahkan dan menyegel banyak makhluk jahat ini. Dari 16 Magure yang disegel oleh Kagono, Magure peringkat ke-8, Kamikui, memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan dari mereka yang dikonsumsinya. Nenek moyang mereka tidak dapat mengalahkan Kamikli, jadi mereka menyegelnya di sumur, dan garis keturunan Kagono Kyumi telah menjaganya sejak saat itu. Ratusan tahun berlalu, populasi tumbuh, dan sebuah pemukiman terbentuk, yang akhirnya menjadi desa Morue saat ini. Kepala desa mengklaim bahwa meskipun dia bisa menyegel Alto jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia telah melihat siapa Alto sebenarnya. Dia berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan penduduk desa berbicara tentang ini, tetapi memperingatkan Alto bahwa ada desa dan organisasi serupa di luar sana. Beberapa di antaranya mungkin menggunakan tindakan yang lebih keras daripada yang mereka lakukan. Alto berterima kasih kepada kepala desa atas sarannya, tetapi dia berencana untuk hidup sebagai manusia dan menepati janji yang dia buat kepada Mai. Mendengar ini, kepala desa mengungkapkan bahwa ada cara bagi Alto untuk kembali menjadi manusia. Setelah mengubur Mai, Alto berbicara kepadanya, mengatakan kepadanya bahwa dia telah diganggu oleh Gora sejak dia masih muda. Tetapi betapapun sulitnya, dia tidak pernah mengakui kekalahan dan selalu ingin hidup menatap ke depan seperti yang dia inginkan. Sekarang meskipun tubuhnya adalah tubuh monster, dia masih mencari cara untuk kembali menjadi manusia. Kepala desa telah mengatakan kepadanya bahwa menurut buku-buku kuno yang diturunkan melalui generasi di desa mereka, ada seseorang yang tahu bagaimana mengubah orang yang telah menjadi monster kembali menjadi manusia. Detail spesifiknya telah hilang di telan waktu, tetapi organisasi lain mungkin masih memiliki catatan tentangnya. Namun, ada sebuah pemukiman di Tenggara yang dikenal sebagai Kinokume, yang mungkin memiliki beberapa petunjuk tentang prosesnya. Kepala desa memperingatkan Alto untuk tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya jika dia melibatkan dirinya dengan mereka. Di tempat lain, sebuah tim sedang melawan monster. Wakil kapten menahan makhluk itu dengan serangannya, sementara yang lain menyerbu maju. Tetapi monster itu membalas dengan jeritan menusuk telinga, membuka portal untuk melarikan diri. Kapten tim tiba, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengikat monster itu, tetapi masih berhasil menyelinap ke portal dan melarikan diri. Tim mengutuk saat mereka menyaksikan monster itu menyelinap pergi, musuh yang telah mereka coba kalahkan begitu lama. Meskipun kemampuan monster itu tidak terlalu mengesankan, ia adalah ahli dalam melarikan diri. Bahkan tali merah kapten tidak bisa menahannya. Namun, kapten mendesak tim untuk tidak terlalu pesimis. Koku, monster itu, telah terluka kali ini, jadi dia tidak akan menunjukkan dirinya untuk sementara waktu. Mereka perlu fokus untuk menyelesaikan kerusakan sekunder secepat mungkin. Kapten menginstruksikan mereka untuk memburu para antek karena tali merah merasakan kehadiran mereka. Dia menunjuk Endu, Shul, dan Birga sebagai kapten tim untuk operasi perburuan antek. Salah satu bawahannya mendekatinya, menanyakan apa langkah selanjutnya. Kapten menjawab bahwa dia memiliki sesuatu dalam pikiran, jadi dia kembali ke Kastil Nguyen. Di Kastil Nguyen, Alto telah melakukan perjalanan ke sini setelah mendengar bahwa Regutirius, kekuatan terkemuka di Kinokyumi, sedang merekrut anggota baru. Kota ini berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan desanya. Alto mendengar orang-orang berbicara, dan dia mengetahui bahwa itu semua berkat Regutirius sehingga mereka dapat berjalan bebas melalui kota tanpa rasa takut. Namun, seorang anak laki-laki berambut panjang berkomentar bahwa sudah sewajarnya untuk melindungi yang lemah. Atas protes temannya, anak laki-laki itu mengakui bahwa dia juga menghormati Tirius, Kapten Kinokyumi, yang dikatakan sebagai yang terkuat. Alto membutuhkan lebih banyak informasi, jadi dia tetap di sini lebih lama. Dia mengetahui bahwa Kapten Tirius biasanya tenang dan lembut tetapi tidak menunjukkan belas kasihan ketika berhadapan dengan monster. Dia menggunakan teknik rahasia yang disebut tali merah untuk menangkap bahkan monster yang paling tersamar sekalipun. Setelah mendengar ini, Alto mulai bertanya-tanya apakah Tirius mungkin bisa melihat melalui identitas palsunya. Sesuai dengan reputasinya sebagai magnet pengganggu, Alto segera dihentikan oleh seorang preman yang mendorongnya ke tanah karena menjadi orang udik. Anak laki-laki lainnya menyuruh si pengganggu untuk berhenti. Tetapi si pengganggu membalas, menyuruh mereka untuk tidak mencampuri urusan mereka. Lapar dan kesal, Alto melarikan diri sementara si pengganggu teralihkan, menyuruh yang lain pergi. Anak laki-laki berambut panjang itu memperhatikan, berpikir Alto seharusnya melawan, tetapi temannya mendesaknya untuk bergegas karena dia juga mulai lapar. Didorong oleh rasa lapar, Alto akhirnya berakhir di sebuah gang yang menyeramkan. Rasa laparnya mulai memengaruhi kendalinya atas wujud monsternya, dan dia mendesak dirinya untuk tenang sebelum dia berubah. Saat dia bergerak lebih jauh ke dalam gang, dia menemukan seorang pria yang ditangkap oleh monster. Pria itu memohon bantuan, dan Alto mendongak untuk melihat monster itu mendekatinya. Tanpa ragu, Alto melompat beraksi, menendang monster itu, dan menyelamatkan pria itu. Dia memeriksanya, tetapi menemukan bahwa dia sudah tidak sadarkan diri. Alto menghela napas lega, bersyukur bahwa tidak ada yang menyaksikan transformasinya. Namun, dia mulai curiga dengan fakta bahwa ada monster di tengah kota. Ada bau aneh di udara yang tampaknya meningkatkan rasa laparnya, dan tangannya secara naluriah bergerak ke arah pria tak sadarkan diri meskipun ada perjuangan batin untuk menghentikan dirinya sendiri. Sementara itu, seorang anak kecil mendekati Kapten Trius dan memberitahunya tentang asap aneh di gang. Kapten menyuruh anak itu untuk mundur karena itu bisa berbahaya. Anak itu lari, tetapi bertanya apakah itu bagian dari misi.
Trius memastikan bahwa itu adalah misi sangat rahasia dan meminta kerja sama anak itu. Trius menutupi hidungnya dengan selembar kain dan melanjutkan menuju area berasap. Alto kemudian ditemukan terbaring di ruangan berperabot sementara 3 orang asing merawatnya. Begitu dia bangun, yang tertua dari anak laki-laki pergi untuk menjemput Mena. Sementara wanita itu bertanya bagaimana perasaannya. Alto menjawab bahwa dia merasa sedikit pusing. Anak laki-laki yang lebih tua kembali bersama Mena dan memberitahunya bahwa Alto telah bangun. Mena meraih tangannya untuk memeriksa kondisinya. Tetapi Alto, yang masih bingung, menuntut penjelasan. Mena setuju untuk memberitahunya, menjelaskan bahwa ingatannya kabur karena spora. Mena menjelaskan bahwa tepat setelah Alto membantu anak laki-laki itu, dia pingsan karena spora beracun. Kapten Tiriuslah yang menemukannya dan membawanya ke sini. Wanita lain memberitahu Alto bahwa yang lain yang terkena spora telah sadar kembali, dan dia adalah orang terakhir yang bangun. Mereka semua lega dia akhirnya sadar. Sekarang situasinya telah dijelaskan, Mena memulai pemeriksaannya. Tidak ada masalah dengan pupil matanya, tidak ada kelainan pada denyut nadinya, dan pernapasannya juga tampak baik. Dia menyingkirkan selimut untuk memeriksanya lebih lanjut, tetapi Alto menghentikannya. Mena meyakinkannya bahwa dia hanya ingin membantu, tetapi dia menghormati keinginannya. Kapten Tirius memasuki ruangan dengan lega melihat Alto sudah bangun. Dia menyuruh Mena untuk meninggalkan mereka berdua karena dia ingin menanyakan sesuatu pada Alto. Alto mengawasi Kapten Tirius saat yang lain pergi. Tirius duduk, meyakinkan Alto untuk tidak terlalu gugup. Alto, yang masih tegang, bertanya apa yang ingin Kapten Tirius ketahui. Khawatir sang kapten mungkin menemukan wujud monsternya. Tirius bertanya apakah Alto melihat sesuatu di tempat kejadian. Ketika Alto menjawab tidak, Tirius mendesaknya untuk meluangkan waktu mengingat. Kapten menjelaskan bahwa orang yang menyebabkan masalah bukanlah monster, dan itu hanya ada di selatan. Seharusnya tidak berada di sini di kastil, yang berarti pasti dipanggil oleh seseorang. Alto terkejut mendengar tentang pemanggilan monster itu, tetapi dia lega Tirius tidak melihat wujudnya yang lain. Kapten Tirius bertanya lagi apakah Alto melihat sesuatu, tetapi Alto bersikeras bahwa yang dia lihat hanyalah anak yang diserang. Tepat saat itu, mereka mendengar suara keras. Kapten Tirius menjelaskan bahwa tes seleksi skuad akan segera dimulai dan dia akan pergi sekarang. Alto menjadi bersemangat mendengar tentang tes seleksi, tetapi Tirius menyarankan dia untuk mempertimbangkan kembali. Alto, penasaran, bertanya mengapa. Dan sang kapten menjelaskan bahwa dia tidak percaya Alto cocok untuk itu. Tirius tahu Alto berasal dari desa Moros dan menyebutkan God Aether, roh iblis yang relatif lemah yang hanya bisa disegel oleh pendahulunya. Alto mencatat bahwa sang kapten tidak tahu bahwa God Aether sudah mati. Tyrion memuji keberanian Alto karena menyelamatkan anak itu dengan risiko nyawanya sendiri. Tetapi dia percaya bahwa orang-orang seperti dia cenderung mati muda. Dia menyarankan agar Alto kembali ke kampung halamannya, tetapi Alto tahu bahwa tidak ada tempat untuknya di sana. Dengan tekad, dia bersikeras untuk bergabung dengan salah satu skuad dengan harapan bisa kembali ke jati dirinya semula. Tempat seleksi itu ramai, tetapi Alto berhasil tepat waktu. Dia mendengar desas-desus bahwa lebih banyak anggota yang dipilih dari biasanya tahun ini. Alto menabrak seseorang dan meminta maaf, tetapi gadis itu tetap acuh tak acuh. Tirius memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin skuad kelompok penal dan menjelaskan aturan untuk tes seleksi. Ini sangat sederhana. Setelah jumlah peserta turun menjadi 200 orang, semua orang akan lulus. Dia menyulut suar untuk menandai dimulainya tes. Kekacauan meletus saat kerumunan mulai saling memukuli tanpa mempedulikan. Alto dengan cepat menjauh dari kelompok berbahaya itu. Seorang berandalan dan teman-temannya mendekati gadis itu, memintanya untuk bergabung dengan kelompok mereka dan mengklaim bahwa mereka dapat melindunginya. Gadis itu, tanpa terpengaruh, memberitahu mereka bahwa dia tidak membutuhkan perlindungan dari seseorang yang lebih lemah darinya. Dengan itu, dia mengeluarkan senjatanya dan dengan mudah mengalahkan mereka. Pria berambut panjang itu berkomentar bahwa seleksi itu ternyata sulit, tetapi temannya mengingatkannya bahwa dia juga perlu mengambil bagian dalam tes untuk lulus. Seseorang dari kerumunan menunjuk ke pria berambut panjang itu, menyebutnya orang kecil. Komentar itu memprovokasi dia, tetapi temannya dengan cepat menutupi telinganya. Menyadari bahwa kecil adalah kata yang dilarang di sekitarnya, pria berambut panjang itu mengeluarkan senjatanya dan mulai menghujani panah pada mereka yang mengejeknya. Seorang pria berpenampilan Zarban mendekati Alto, mengejeknya karena tidak tahu tempatnya. Pria itu masih ingin melawan Alto, meskipun Alto memberitahu orang yang kekar itu bahwa dia tidak ingin bertarung. Ketika pria itu menyerang, Alto menyimpulkan bahwa dia adalah tipe orang yang menolak untuk mendengarkan. Hanya butuh satu tendangan untuk menjatuhkan pria itu di depan kaki tangannya yang terkejut. Alto kemudian menyuruh kaki tangannya untuk mendatanginya sekaligus untuk menghemat waktu. Namun, anak-anak itu ragu-ragu, jelas tidak mau terlibat saat ini. Salah satu dari mereka menunjuk ke belakang Alto, di mana seorang pria botak menjulang tinggi berdiri dengan rantai besar melilit pergelangan tangannya seperti gelang. Alto bertanya apakah dia akan melawannya selanjutnya, tetapi pria botak itu hanya menggaruk kepalanya dan berkata dia malah mendukungnya. Pria berambut panjang itu mengamati dan berkomentar bahwa Alto sangat kuat, dan dia ingin dia berada di tim mereka. Temannya dengan cepat memprotes, mengingatkannya untuk tidak bertindak begitu tinggi dan perkasa setelah dipukuli sebelumnya. Alto merasakan gelombang kepercayaan diri mengetahui bahwa bahkan dalam kondisinya saat ini, dia masih lebih kuat dari rata-rata orang. Tes seleksi akhirnya berakhir setelah beberapa jam yang intens. Kapten Tirius melangkah maju dan menyambut peserta yang tersisa ke dalam pasukannya. Alto berpikir dalam hati bahwa dia masuk relatif mudah meskipun kepala desa mengatakan kepadanya bahwa kelompok penal dikenal sebagai organisasi yang keras. Gadis itu tetap diam, tetapi pria berambut panjang itu juga mengakui bahwa tes itu terasa terlalu sederhana. Temannya sekali lagi menggodanya, menyuruhnya untuk tidak bertindak bangga setelah dipukuli. Kapten Tirius menginstruksikan semua orang untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 10 orang, menjelaskan bahwa mereka akan tinggal bersama sebagai tim dan melawan roh iblis. Namun, dia memperingatkan bahwa kekuatan gabungan para remaja akan secara langsung memengaruhi kelangsungan hidup mereka.
Dia terus terang menyuruh mereka yang meragukan kemampuan mereka untuk pergi sekarang karena dia hanya mencari individu yang kuat. Alto diam-diam mengagumi bagaimana Tyrius tidak mempermanis kata-katanya. Pria berambut panjang itu kemudian mengulurkan tangannya ke arah Alto, memperkenalkan dirinya sebagai Charis dan mengundangnya untuk bergabung dengan tim mereka. Alto mengamati bahwa orang-orang yang berkumpul di belakang Charis tampak cukup terampil, menunjukkan bahwa Charis sendiri bukanlah orang biasa. Ini meningkatkan risiko bahwa identitas aslinya dapat ditemukan. Tetap saja, Alto melihatnya sebagai peluang dengan risiko tinggi. Imbalan tinggi karena bergabung dengan Charis mungkin merupakan jalan tercepat untuk lulus. Akhirnya, Alto menerima dan menjabat tangannya, bergabung dengan tim. Dengan tim mereka selesai, Charis dengan gembira mencoba menamai mereka, menghasilkan saran konyol seperti geng gila, tak terkalahkan di luar angkasa, dan tim terkuat. Tapi dia diinterupsi oleh Mena, yang melangkah maju dan mengumumkan bahwa dia akan menjadi pengawas mereka. Dia menawarkan untuk membimbing mereka ke asrama sambil menjelaskan beberapa dasar tentang organisasi. Saat mereka berjalan, Mena menjelaskan bahwa markas mereka, pasukan materia, ditempatkan di Kastil Niohin. Selain melindungi kastil itu sendiri, mereka juga mempertahankan 5 kastil di sekitarnya. Tentu saja, tim akan dikirim untuk berburu monster dan menyegel roh iblis. Seseorang dengan percaya diri bertanya kapan mereka akan ditugaskan ke misi. Berpikir mereka sudah cukup kuat. Tapi Mina menyarankan untuk berhati-hati. Menjelaskan bahwa meskipun kelompok penal menghargai kekuatan militer, Kapten Tyrius dan dia menghargai kemampuan untuk bertahan hidup di atas segalanya. Dengan itu, dia membawa mereka ke asrama dan pergi. Alto diam-diam mencatat bahwa kata-kata Mina tampaknya membawa makna tersembunyi. Yang lain setuju. Berbagi perasaan tidak nyaman yang sama, dan seorang gadis mengakui dia merasakan seleksi itu belum benar-benar berakhir. Ada kecurigaan yang mengganggu bahwa asrama ini mungkin jebakan. Yang lain mendengarkan dengan serius ketika dia menyuarakan kekhawatirannya, tetapi Alto mengingatkan mereka bahwa mereka harus terus bergerak maju apapun yang terjadi. Beberapa menit kemudian, gadis terkuat di tim mengonfirmasi bahwa tidak ada yang aneh di lantai 2. Alto melaporkan bahwa dia memeriksa taman di lantai 1 dan tidak menemukan kelainan. Charis juga menggunakan alat ajaib untuk memindai tempat itu, jadi mereka tidak mungkin salah. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka hanya terlalu memikirkan sesuatu, tetapi Alto bersikeras bahwa Mena bijaksana, dan pasti ada alasan di balik kata-katanya. Ketika gadis itu bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, mereka setuju bahwa untuk saat ini, mereka hanya bisa menunggu dengan sabar sampai saatnya tiba. Di Kastil Newing, Mena dengan tenang berbagi pendapatnya bahwa rasanya kasar mengirim monster setelah para siswa, terutama karena sebagian besar dari mereka bahkan belum pernah bertemu monster sungguhan sebelumnya. Namun, Tyrius berpendapat bahwa itu masih lebih baik daripada membiarkan mereka menghadapi monster sungguhan di luar dan berisiko kehilangan nyawa mereka untuk selamanya. Mena memperingatkannya tentang melonggarkan standar seleksi dan mengumpulkan lebih banyak orang, menunjukkan bahwa dia bertentangan dengan maksud petinggi. Namun Kapten Tyrius percaya itu tidak relevan saat ini dan meyakinkannya bahwa dia akan bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi. Alat sihirnya mengaktifkan seluruh kastil dengan penghalang sementara para siswa tetap di dalam. Namun sebelum penghalang tertutup sepenuhnya, seseorang berhasil menyusup ke kastil tanpa disadari. Penyusup itu berencana memberi para siswa sesuatu yang jauh lebih nyata daripada sekadar ilusi, memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Sementara itu, Alto beristirahat di sebuah rumah kecil dengan Mei duduk tepat di sampingnya. Dalam tidurnya, Alto mendengus dan bergerak, mendorong Mei memarahi orang tua itu karena mengirim Alto ke tempat berbahaya seperti itu hanya untuk mengumpulkan tumbuhan. Setelah beberapa waktu, Alto akhirnya bangun, dan Mei merawatnya, menjelaskan bahwa dia telah tertidur selama 3 hari penuh setelah jatuh dari tebing. Alto dengan tenang mengatakan bahwa Mei seharusnya sudah meninggal, tetapi Mei bersikeras itu pasti karena cedera kepalanya. Dia ingin pergi dan memanggil dokter, tetapi Alto menghentikannya. Begitu Mei selesai menjelaskan, Alto mengetahui bahwa orang tua inilah yang membawa dia dan Mayan. Orang tua itu merasa sedikit sedih, berkomentar bahwa Alto telah melupakannya meskipun mereka telah hidup bersama sebagai sebuah keluarga selama lebih dari 10 tahun. Mei berpikir itu semua karena cedera kepala Alto, tetapi Alto jauh di lubuk hatinya tahu bahwa Mei sudah meninggal. Dia ingat bahwa dia berubah menjadi monster dan akhirnya bergabung dengan kelompok hukuman. Dia bahkan bisa merasakan bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk berubah menjadi monster. Untuk membantunya menjernihkan pikirannya, Mei memutuskan untuk membawanya keluar jalan-jalan. Menyaksikan mereka pergi bersama, orang tua itu merenungkan bahwa dia pasti menghalangi. Meskipun dia merasa bahagia atas kedekatan dan pertumbuhan mereka, itu masih membuatnya memiliki perasaan yang rumit. Saat mereka berjalan-jalan di desa, Mei berbicara tentang masa lalu mereka. Bagaimana Alto pernah memanjat pohon dan jatuh, bagaimana dia tersandung ke dalam lubang di hari hujan, dan Alto dengan cepat mengisinya untuknya. Dia juga mengingatkannya tentang bagaimana orang tua itu dulu mengajak mereka berdua jalan-jalan dan bagaimana Alto akan selalu frustrasi karenanya. Namun terlepas dari ceritanya, Alto diam-diam bertanya-tanya apakah seluruh situasi ini mungkin merupakan bagian dari proses seleksi. Rasanya begitu meyakinkan dibuat sehingga bahkan ingatan pribadinya pun tercampur ke dalamnya dengan mulus. Selama jalan-jalan mereka bertemu Gora yang meminta mainan seorang anak. Alto masih merasa Gora tidak menyenangkan, tetapi ketika dia menyadari Gora hanya bertanya agar dia bisa memperbaiki mainan itu, Alto dengan sinis bertanya-tanya apakah Gora juga terbentur kepalanya. Namun, Mei dengan lembut bersikeras bahwa Gora selalu menjadi orang yang baik. Alto mulai menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya terasa aneh karena Mei menjelaskan bahwa semua orang di sini diperlakukan sama, dan mereka mendapatkan makanan lezat setiap hari. Tiba-tiba, sosok aneh mulai muncul dari bahan lengket, dan Alta dipaksa duduk di kursi yang berornamen. Pesta muncul di hadapannya, ditutupi dengan hidangan dan minuman mewah. Namun Alta ingat bahwa desa mereka yang sebenarnya miskin, dan mereka tidak pernah disajikan makanan atau alkohol seperti itu. Dia juga memperhatikan bahwa semua orang sekarang mengenakan pakaian mewah yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Sosok-sosok menakutkan berkumpul di sekitar Alto. Melihat bahwa dia tidak tersenyum,
dan mulai mempertanyakan mengapa dia tidak bahagia. Perlahan, Alto mulai jatuh di bawah mantra mereka. Dan meskipun perasaannya tidak nyaman, dia menegaskan bahwa dia memang bahagia. Adegan itu terungkap dengan burung-burung mati yang tersebar di tanah dan tanaman merambat mengerikan yang menyebar ke seluruh area. Gadis itu berjuang mati-matian untuk membebaskan diri dari cengkeraman mereka yang semakin ketat dan akhirnya berhasil jatuh ke lantai. Dia merasa semakin aneh, menyadari bahwa ini jauh melampaui apa yang seharusnya terjadi dalam proses seleksi belaka. Perlahan, dia mengerti bahwa ini pasti monster sungguhan karena orang benar-benar mati. Saat dia melihat sekeliling, dia melihat Alto terjebak dan tidak bergerak juga. Tanpa ragu, dia menghunus pedangnya dan menebas tanaman merambat untuk membebaskannya. Dia menendangnya menjauh dari monster yang mendekat dan terus memotong tanaman merambat, berusaha mendesaknya untuk bangun. Tubuh Alto terasa kaku tidak wajar, membuatnya takut itu mungkin rigor mortis yang mulai terjadi. Jadi dia menampar wajahnya untuk membangunkannya, tetapi itu tidak berpengaruh. Suara yang mengganggu menarik perhatiannya, dan dia berbalik untuk melihat monster itu menguras kekuatan hidup langsung dari para sanderanya. Pemandangan itu menjadi lebih mengerikan ketika monster itu menelan para korban sepenuhnya, mengubah mereka menjadi monster aneh di bawah kendalinya. Pada saat itu, Karis muncul di tempat kejadian dan dengan mendesak mengungkapkan bahwa monster yang mereka hadapi disebut Matiokiwa. Dia memperingatkan gadis itu bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya dan perlu segera melarikan diri. Namun bahkan sebelum mereka dapat mencoba melarikan diri, Karis tertangkap di tempat oleh tanaman merambat mengerikan, diikuti hampir segera oleh gadis itu. Mereka berdua menyadari dengan ngeri bahwa monster itu terlalu kuat untuk mereka tangani. Di tempat lain, Mei memohon pada Alto, menanyakan mengapa dia menolak untuk percaya padanya dan mengapa dia tidak mau tersenyum padanya. Dia mempertanyakan apakah dia mulai tidak menyukainya. Menjatuhkan pakaiannya, dia bersikeras bahwa jika mereka menjadi satu, itu pasti akan membuatnya percaya. Tetapi Alto mendorongnya dengan paksa, jauh di lubuk hatinya tahu bahwa Mei yang asli tidak akan pernah bertindak seperti ini. Dorongannya memecah ilusinya, dan sikap Mei palsu berubah. Dia dengan dingin mengakui dia telah berencana untuk memberinya kematian yang mudah, tetapi sekarang dia malah akan membuatnya sangat kejam. Namun dia terkejut ketika Alto tiba-tiba muncul tepat di depan matanya, mengatakan kepadanya bahwa obrolannya yang tak ada habisnya membuatnya tertidur. Dalam kata-kata terakhirnya, monster itu bertanya apa sebenarnya Alto itu. Tetapi dia tidak merasa perlu menjelaskan dirinya kepada sesuatu seperti dia. Kembali di dunia nyata, Alto telah berubah sepenuhnya menjadi bentuk monsternya. Gadis itu melihat ke arah Cara dalam kesusahan saat monster itu mencekiknya dengan sangat keras sehingga darah mengalir dari lubang-lubangnya. Tepat sebelum jatuh pingsan, Karis berhasil melihat sekilas Alto yang membebaskan diri dari cengkeraman mematikan monster itu. Alto menebas tanaman merambat yang mencekik dan bergegas menuju dua orang lainnya untuk menyelamatkan mereka. Setelah batuk sedikit, Karis mendongak untuk berterima kasih kepada Alto karena telah menyelamatkan hidup mereka. Tetapi Alto menjawab bahwa tidak perlu berterima kasih. Gadis itu berteriak kaget ketika dia melihat bahwa Alto telah mengambil bentuk monsternya. Reaksi Karis sama dramatisnya saat dia mengeluh pada dirinya sendiri tentang mendarat di kekacauan lain tepat setelah melarikan diri dari yang terakhir. Namun, Alto meyakinkan mereka bahwa dia belum jatuh begitu jauh hingga kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Baik Karis maupun gadis itu tercengang melihat Alto masih mempertahankan kewarasannya. Tetapi Alto tetap tenang dan mengatakan dia siap bertarung jika mereka ingin bertarung. Merefleksikan momen itu, Alto menyadari bahwa kepala desa benar tentang dunia luar yang jauh lebih keras daripada yang dia bayangkan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak menyimpan dendam terhadap mereka, tetapi dia juga tidak ingin mati. Jadi jika itu terjadi, dia akan berjuang untuk melindungi dirinya sendiri. Mendengar ini, Karis tiba-tiba bergegas mendekat dan menempelkan dirinya ke kaki Alto seperti lintah. Dengan gembira menyatakan bahwa Alto bahkan lebih keren sekarang. Gadis itu menunjukkan dengan datar bahwa Karis menjadi terlalu bersemangat. Alto kemudian bertanya apakah mereka tidak takut padanya karena dia, bagaimanapun juga, adalah monster. Gadis itu menjawab bahwa Alto telah mempertahankan kewarasannya dan membantu mereka, jadi dia telah membuktikan dirinya dapat dipercaya. Karis setuju dengan sepenuh hati, mengatakan dia juga mempercayai Alto, yang membuat Alto diam-diam bertanya-tanya apakah mungkin kepala desa salah tentang orang luar. Namun Charles dengan cepat menambahkan bahwa kepala desa tidak sepenuhnya salah. Manusia yang telah dirusak oleh kekuasaan telah menyebabkan bencana yang menghancurkan di masa lalu. Alto mengerti bahwa biasanya, manusia yang rusak dan makhluk gaib dengan cepat dihilangkan. Karis memperingatkannya bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Mereka kebetulan melihat situasinya sedikit berbeda. Alto dengan tulus berterima kasih padanya, tetapi Karis menolaknya, mengatakan dia sebenarnya memiliki permintaan favorit sebagai imbalan untuk menjaga rahasia Alto. Curiga, Alto bertanya apa yang dia inginkan, tetapi Charles hanya meminta agar Alto mengalahkan monster itu. Alto terkejut dengan betapa sederhananya permintaan itu, mendorong Charles untuk memprotes bahwa itu masih merupakan pekerjaan penting. Alto kemudian menoleh ke gadis itu dan bertanya apakah dia memiliki sesuatu yang dia inginkan darinya. Pada saat itu, gadis itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Reika dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak meminta pembayaran. Sebaliknya, dia mengatakan dia percaya Alto pantas untuk hidup karena dia masih berpegang pada kewarasannya. Namun, dia menambahkan bahwa jika dia pernah kehilangan kendali dan benar-benar menjadi monster, dia harus melenyapkannya sendiri. Alto diam-diam menghargai tekadnya, tetapi Karis memperhatikan tato di Reika dan menunjukkan bahwa dia pasti dari kota Malici. Alto mengakui dia belum pernah mendengarnya. Jadi mereka menjelaskan bahwa kota Malici terletak di ujung paling utara benua itu. Terkenal karena tingkat kejahatan yang tinggi dan teknologi canggihnya. Di kota Malici, modifikasi tubuh adalah tren yang populer. Beberapa orang bahkan telah mengganti segalanya kecuali otak mereka. Meskipun begitu, Reika menjelaskan, tidak masalah baginya bentuk apa yang diambil seseorang. Karis berkomentar bahwa dia secara mengejutkan rasional dan bahwa dia ingin bergaul dengannya. Tetapi Reika dengan cepat mengingatkannya bahwa mereka masih memiliki monster untuk dihadapi. Mereka mengawasi gerakan monster itu dengan hati-hati,
Dan Karis menunjukkan bahwa ini bukanlah lokasi di mana Magiokiwa awalnya disegel. Seseorang pasti telah memanggilnya ke sini dengan sengaja. Tepat saat mereka akan bertindak, mereka mendengar langkah kaki mendekat. Sebuah regu anggota biasa tiba dan meyakinkan mereka untuk menuju ke sisi timur dan menyerahkan monster itu kepada mereka. Charas dan Alto bertukar pandang dan memutuskan untuk mempercayai mereka, memunggungi monster itu dan bersiap untuk bergerak maju. Saat mereka berjalan pergi, mereka dengan santai berbicara, tidak menyadari bahwa anggota regu di belakang mereka sudah berjuang melawan monster itu. Suara tabrakan keras segera menarik perhatian Alto, membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi Karis bersikeras bahwa dia hanya terlalu memikirkan banyak hal. Percakapan mereka tiba-tiba berakhir ketika kekacauan pecah dan seorang penjaga, dicekik oleh tanaman merambat mengerikan, dilemparkan tepat di atas kepala mereka, memaksa mereka untuk menghadapi kenyataan situasi. Ketiganya dengan cepat menyadari bahwa anggota regu biasa telah jatuh, kekuatan hidup mereka terkuras habis sepenuhnya, dan monster itu sekarang menjadi tidak terkendali setelah menyerap terlalu banyak vitalitas. Di antara ketiganya, Karas adalah orang yang paling panik, dengan mendesak memperingatkan mereka bahwa mereka perlu segera melarikan diri. Saat monster itu mengalihkan perhatiannya ke arah mereka, Karas mulai gemetar tak terkendali bahkan saat Reika mencoba membuatnya tetap fokus. Saat monster itu hendak menyerang Karis, Alto maju dan meraih tanaman merambat itu, menebasnya menggunakan tangan kosongnya. Dengan tekad, Alto mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan semua korban yang masih tersisa. Reika diam-diam bergabung dengannya dalam misi ini, bersiap untuk bertarung. Charas, di sisi lain, kesulitan memahami mengapa mereka menolak untuk menyerah ketika situasinya tampak tanpa harapan. Namun pada akhirnya, dia memaksa dirinya untuk bergerak maju juga, mengingatkan dirinya bahwa dia sukarela menjadi bagian dari regu kriminal. Sementara itu, di sisi lain, monster itu menjerit keras, mengirimkan sinyal mengerikan bahwa intinya sekarang melonjak dengan kekuatan yang lebih besar. Mena menyadari bahwa situasinya telah berubah menjadi kritis, dan mereka harus menyegel intinya untuk menghentikannya. Tanpa ragu, dia mulai membentuk penghalang di sekelilingnya bahkan saat dia sendiri ditangkap oleh tanaman merambat monster itu. Salah satu bawahannya memprotes, mengingatkannya bahwa penghalang bukanlah keahliannya, tetapi Mena dengan mendesak meminta bantuannya. Mengumpulkan kekuatannya, Mena melepaskan diri dari cengkeraman monster itu dan memerintahkan para penjaga untuk menahannya meskipun jelas mereka berjuang melawan kekuatannya yang besar. Monster itu melancarkan serangan ke salah satu penjaga, tetapi kemudian tiba-tiba berhenti di tengah serangan. Mereka dengan cepat menyimpulkan bahwa seseorang pasti telah menemukan inti monster itu, berhasil menekan gerakannya dari dalam. Di medan perang, Alto dan yang lainnya bekerja sama dengan mulus untuk mengendalikan monster itu. Karis terus meneriakkan arah pasti dari mana serangan monster berikutnya akan datang. Prediksinya sangat akurat berkat artefak yang dia gunakan, memungkinkannya untuk membimbing orang lain juga. Mengikuti arahannya, mereka fokus mencegat dan menepi setiap serangan, berhasil menekan kekuatan monster itu, setidaknya untuk saat ini. Tim memuji Mena atas usahanya yang brilian dalam menyegel inti monster itu. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Gerakan monster itu mungkin telah berhenti, tetapi kekuatannya terus tumbuh, berdenyut di bawah permukaan. Tiba-tiba, monster itu menjadi aktif kembali, dengan keras memancarkan gelombang energi yang mengguncang seluruh area. Seorang anggota regu biasa yang menonton dengan cemas berpikir bahwa jika mereka bisa terus menekan monster itu seperti ini, maka kapten pasti akan turun tangan dan menghabisinya. Tetapi pada saat berikutnya, gelombang energi yang dilepaskan monster itu menghancurkan kepala anggota regu itu dalam satu momen mengerikan. Reika segera mengumumkan bahwa segel itu telah gagal saat monster itu membayangi mereka. Alto melangkah maju tanpa ragu untuk bersiap menghadapi serangan monster itu, yang menembus langsung tubuhnya, membuat Karas dan Reika berteriak khawatir. Rasa sakitnya luar biasa, namun Alto akhirnya berhasil meraih monster itu dari dekat, siap untuk melawannya secara langsung. Amukan skala penuh monster itu dimulai, membuat Meina sangat khawatir tentang situasi yang memburuk. Dia menginstruksikan yang lain untuk bergegas dan menuju para kandidat sementara dia sendiri akan menangani monster itu. Bawahannya mendesaknya untuk menunggu Kapten Tirius, tetapi Mena bersikeras bahwa mereka tidak punya waktu untuk menunggu. Sementara itu, di ujung lain, Karis dan Reiko memanggil Alto dengan putus asa, tetapi dia menyuruh mereka untuk tetap di belakang dan malah membantu dengan mengganggu pasokan energi monster itu. Monster itu meraung dan menyerang Alto lagi, memutarnya dengan keras sebelum akhirnya melemparkannya ke tanah. Namun dari asap dan debu yang berputar-putar, Alto muncul sekali lagi, bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan saat dia menebas monster itu dari berbagai sudut. Namun, Karis dan Reika tahu lebih baik daripada bersantai karena luka monster itu mulai sembuh hampir seketika, beregenerasi dengan cepat berkat energi besar yang telah diserapnya. Maina tiba di tempat kejadian dan dengan mendesak menginstruksikan Karis dan Reika untuk menyerahkan segalanya kepada Kapten Tyrion dan menyelamatkan diri. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, monster itu menerkam langsung ke arah Mena, siap untuk menghancurkannya. Alto muncul tepat pada waktunya untuk melindunginya. Dan meskipun Mena terkejut melihatnya dalam wujud monsternya, Alto hanya mengatakan kepadanya bahwa dia bukan musuh sebelum kembali ke medan pertempuran. Bingung tetapi menyadari tidak ada pilihan lain, Mena diam-diam memutuskan untuk mempercayai Alto untuk saat ini. Alto mengalahkan monster itu tanpa henti, memukulnya lagi dan lagi sambil menghindari setiap serangan yang masuk dengan presisi. Karis bersorak atas kekuatan Alto, tetapi Mena tetap waspada, merasakan bahwa ini masih belum berakhir. Bersama-sama, mereka menyaksikan tubuh monster yang tampaknya kalah tergeletak diam saat Alto dengan tenang mencatat bahwa menggunakan begitu banyak kekuatan membuatnya merasa sangat lapar. Tiba-tiba, monster itu mulai memancarkan zat berlendir hijau aneh yang membentuk kepala-kepala kecil yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing melantunkan dengan menyedihkan bahwa itu sakit. Mena menganalisis situasi dan menyadari bahwa monster itu telah menyerap manusia untuk mendapatkan kemampuan berbahasa dan sekarang mulai terpecah menjadi beberapa bagian. Namun, bagi Alto, aroma monster itu dan dagingnya yang bergetar tampak sangat menggoda. Menyadari ancaman itu, monster itu terlambat menyadari siapa Alto sebenarnya, seorang pemakan dewa.
Dalam sekejap, Alto meraih dan dengan keras mematahkan kepala-kepala itu dari tubuh utama. Kepala yang terpenggal berteriak agar seluruh tubuhnya melarikan diri dan menangis dengan putus asa ketika Alto menatapnya seperti predator rakus yang menatap mangsa. Tidak dapat menahan diri. Sisi mengerikan Alto melahap daging monster itu saat ia menangis dan memohon bantuan yang tidak akan pernah datang. Akhirnya, Kapten Tirius tiba di medan perang, dengan cepat menilai adegan kacau itu dan menyadari bahwa dia agak terlambat, tetapi tetap bertekad untuk mengakhirinya. Dia meluncurkan dirinya ke depan dengan serangan menentukan yang ditujukan pada monster itu, tetapi Alto bereaksi secara naluriah, menangkis serangan Kapten dan meraih pedang itu. Namun, saat Alto menggenggamnya, pedang itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa padanya, memaksanya untuk membalas. Menyalurkan kekuatannya, Alto menghancurkan senjata itu menjadi pecahan dengan satu gelombang energi eksplosif. Akhirnya, Kapten Tirius, dengan tekad yang tak tergoyahkan, memanggil Alto untuk mundur dan melepaskan pukulan dahsyat dengan semua kekuatan yang tersisa yang membuatnya terbang. Monster itu merayakan pelariannya yang sempit dan dengan cepat menggunakan teknik untuk melarikan diri, tetapi Kapten Tirius mengikatnya di tempat dengan tali merahnya. Monster itu tampaknya mengenali Tirius, namun dia tetap teguh dalam menangkapnya. Memperketat tali merah, dia mencekik makhluk itu sampai terbelah menjadi beberapa pecahan yang lebih kecil. Setiap pecahan merangkak menjauh, berpikir bahwa Tyrionus tidak akan pernah bisa menebak mana yang memegang intinya. Bertentangan dengan harapannya, Tirius merebut inti dalam satu gerakan menentukan dan menghancurkannya, menyebabkan semua bagian lain hancur. Dengan bahaya langsung hilang, Tirius beralih ke masalah yang lebih merepotkan, Alto dan wujud monsternya. Saat Alto menggeram, Tirius bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengendalikannya. Untuk saat ini, dia menggunakan artefak untuk menyelimuti Alto dalam gelembung pelindung, memaksanya untuk tidur. Hal terakhir yang Alto ingat adalah Kapten Tirius mendekat dan melakukan sesuatu yang membuat segalanya memudar menjadi hitam. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa dia telah dibawa ke unit medis di mana Mena secara pribadi mengatur perawatannya. Dia menerapkan berbagai obat-obatan, yang awalnya membuatnya curiga bahwa dia mungkin meracuninya, tetapi itu tidak pernah terjadi. Beberapa hari berlalu, dan luka-lukanya sembuh cukup baginya untuk berbicara lagi. Pada akhirnya, Mena adalah satu-satunya yang secara konsisten mengawasi pemulihannya. Karis dan Reika datang mengunjunginya. Karis terkejut bahwa Alto bisa bertahan hidup. Meskipun, jujur, Alto juga berbagi kejutan yang sama. Mena memperhatikan para pengunjung dan menginstruksikan mereka untuk tinggal bersama Alto karena reaksinya tetap lamban karena kelemahan. Tak perlu dikatakan bahwa baik Karis maupun Reika memahami apa yang diharapkan dari mereka. Sementara itu, Alto diam-diam merenungkan mengapa Kapten Tirius membiarkannya hidup meskipun mengetahui identitas aslinya dan bahkan mengatur perawatannya sesudahnya. Teman satu timnya memperhatikan bahwa Alto sedang melamun dan bertanya kepada Meina apakah dia benar-benar pulih. Meina meyakinkan mereka, menjelaskan bahwa dia menyiapkan obat khusus untuk membantunya stabil, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Tyrus tiba dan meminta semua orang untuk meninggalkan mereka sendirian untuk pembicaraan pribadi. Karis ragu-ragu, ingin tinggal karena dia sudah tahu keadaannya, tetapi Mainer mengingatkannya untuk menghormati otoritas Kapten karena ini menyangkut akuntabilitas. Setelah sendirian, Kapten Tyrus bertanya apakah Alto ingat apa yang terjadi selama insiden itu, mencatat bahwa demonisasi biasanya tidak memengaruhi ingatan. Alto memperdebatkan bagaimana menanggapi dan hanya mengatakan dia tidak mengerti apa yang Tyrus maksud. Tyrus tampak geli dengan keberaniannya, tetapi secara terbuka mengakui dia tahu tentang demonisasi Alto. Alto kemudian bertanya mengapa dia diselamatkan dan dirawat ketika divisi kunci secara ketat melarang iblis. Tyrus menjelaskan alasannya. Pertama, Alto melindungi para kandidat dari roh iblis, membuktikan bahwa dia memiliki rasa tugas yang layak diselamatkan. Kedua, tidak seperti senat yang kaku, Tyrus sendiri tidak membenci iblis selama mereka tidak menyakiti orang. Dan terakhir, Tyrus menginginkan Alto di sisinya karena kekuatannya. Dia menambahkan bahwa organisasi tersebut menjadi semakin mencurigakan akhir-akhir ini, dan insiden ini berfungsi sebagai bukti yang jelas. Alto bertanya apakah Tyrus akan diam tentang rahasianya jika dia menjadi bawahannya. Tetapi Kapten mengoreksinya, mengatakan dia tidak menginginkan bawahan belaka. Dia ingin Alto menjadi pedangnya. Alto memahami bahwa ini berarti menjadi senjata untuk memburu iblis, hubungan yang lebih dekat dengan kontrak daripada tuan dan pelayan. Setelah memikirkannya, Alto meminta izin untuk membuat apa yang mungkin terdengar seperti permintaan yang berani. Tyrus memberinya kesempatan, jadi Alto mengungkapkan bahwa dia sangat ingin kembali menjadi manusia dan mencari bantuan untuk menemukan jalan. Tyrion bertanya apakah dia pernah mendengar tentang tanah pengetahuan, yang dijawab Alta bahwa dia hanya tahu itu adalah tempat di mana divisi kunci mengumpulkan kebijaksanaan berada. Tyrion menjelaskan bahwa tempat ini menyimpan buku-buku kuno, legenda, dan bahkan teknik terlarang. Beberapa dikabarkan berisi metode untuk mengubah iblis kembali menjadi manusia. Banyak iblis telah mencoba menyusup untuk mendapatkan rahasia ini, tetapi secara sistematis dieliminasi. Dari situ, Alta beralasan pasti masih ada cara untuk menyusup, dan Tyrus mengakui ada, tetapi mengatakan dia hanya akan mengungkapkan bagaimana berdasarkan kontribusi Alto. Memburu iblis membawa risiko serius dan bisa berarti kematian. Meski begitu, Alto tetap teguh karena baginya, itu adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Tyrus tampak terkejut melihat tekad Alto, tetapi dengan tegas mengingatkannya bahwa jika Alto kehilangan semua akal dan lepas kendali selama pertempuran, dia harus menghilangkannya. Alto menerima kondisi ini dan akhirnya bertanya berapa banyak pekerjaan yang perlu dia lakukan sebelum mempelajari metode untuk menyusup ke tanah pengetahuan. Kapten Tyrus menyarankan Altum untuk tidak terburu-buru karena dia masih memulihkan diri dari luka-lukanya. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa dunia pengetahuan dikelola oleh anggota Lama Senat dan sama sekali tidak dapat diakses secara bebas setiap saat. Selain itu, jumlah buku yang disimpan di sana sangat banyak, jadi menemukan apa yang dia butuhkan dengan cepat hampir mustahil. Mereka harus bertindak hati-hati dan sabar. Memutuskan untuk mengakhiri pertemuan di sana, Kapten Tyrus menambahkan bahwa Mena akan memarahinya jika dia berlama-lama.
Dia dengan lembut menasihati Alto untuk tidak terlalu memaksakan diri. Meskipun demikian, Alto tetap merasa khawatir karena terlalu banyak orang melihatnya berubah menjadi monster. Namun, Kapten Tirius meyakinkannya untuk tidak khawatir, menjelaskan bahwa, sayangnya, mereka yang menyaksikannya semua tewas dalam pertempuran. Pada hari kedua, Alto mencoba berdiri dan mengambil langkah sendiri, tetapi lututnya yang lemah tidak kuat, dan dia jatuh ke lantai. Karis dan Reika datang berkunjung, dan terkejut melihatnya terbaring di tanah. Khawatir, Reika mendekat, bertanya apakah dia harus memanggil Mena, tetapi Karis dengan cepat memperingatkannya untuk tidak menyentuh Alto. Pada saat itu juga, cahaya lembut menyelimuti Alto dan berkumpul menjadi makhluk kecil bercahaya yang berada di tangannya. Mata Karis membelalak kegirangan saat dia menjelaskan bahwa itu adalah roh. Dia menjelaskan bahwa ketika energi spiritual yang kuat terkumpul, kadang-kadang dapat melahirkan roh. Tidak seperti entitas iblis, roh-roh murni ini bisa sangat membantu seiring pertumbuhan mereka, mendapatkan kemampuan unik. Namun, Alto tampak kurang antusias, percaya bahwa roh mulia terlalu bagus untuk seseorang seperti dirinya yang telah jatuh ke dalam keburukan rupa. Karis, yang masih senang, menyebutkan bahwa roh itu akan menghasilkan harga yang sangat besar jika dijual. Tetapi bahkan roh itu tampaknya tidak senang dengan ide ini dan dengan cepat melompat keluar dari tangan Alto untuk melarikan diri. Charles panik dan mengejarnya dengan putus asa. Sementara Alto dan Reika menyaksikan tontonan itu terbentang dengan ekspresi kosong dan tidak geli. Beberapa hari kemudian, mereka menjalani pelatihan berat sebagai bagian dari unit disiplin mereka. Latihan-latihan itu intens dan berat, mendorong masing-masing dari mereka hingga batasnya. Reika berkinerja di atas rata-rata, menunjukkan keterampilan yang mengesankan. Alto berhasil tetap berada di sekitar rata-rata, merasa lega bahwa seseorang bernama Karis secara konsisten berada di peringkat rendah, menyelamatkannya dari perasaan rendah diri. Meskipun brutal, kesulitan bersama ini membantu memperdalam ikatan mereka sebagai rekan satu tim. Akhirnya, tibalah hari yang dinanti-nantikan ketika mereka menghadapi Kapten Tirius untuk pelatihan khusus, atau lebih tepatnya yang ternyata menjadi tokoh kayu dirinya. Bingung, mereka bertiga tidak tahu bagaimana harus melanjutkan sampai Mena muncul dari balik tokoh kayu itu, dengan riang mengumumkan bahwa inilah waktunya untuk pelatihan khusus untuk memuja Kapten Tirius. Wajah mereka yang tidak terkesan mendorongnya untuk tertawa dan mengakui bahwa dia hanya bercanda. Dengan nada yang lebih serius, Mena membuka pintu besar dan memberi selamat kepada mereka karena telah diakui. Pintu itu mengungkapkan gudang senjata unit disiplin, tempat yang menakjubkan di mana ruang itu sendiri tampak melengkung, dipenuhi dengan senjata yang tak terhitung jumlahnya dalam setiap bentuk dan rupa. Mereka bertiga tampak kagum dengan pemandangan itu, tetapi Mena dengan lembut mengingatkan mereka untuk mendengarkan penjelasannya. Dia menjelaskan bahwa senjata-senjata di gudang senjata ini harus ditaklukkan oleh penggunanya. Apakah mereka menerimanya sepenuhnya tergantung pada kemampuan dan afinitas seseorang. Karena banyak anggota regu mengandalkan sihir dan teknik penyegelan, pandai besi dan ahli jimat terampil berkolaborasi untuk menanamkan kekuatan magis yang besar ke dalam senjata. Perpaduan jimat dan persenjataan ini menciptakan artefak yang luar biasa. Bahkan seorang anak kecil pun dapat menggunakan senjata-senjata ini dengan kekuatan yang luar biasa asalkan mereka kompatibel. Seiring waktu, beberapa senjata telah menyerap kekuatan spiritual, berevolusi menjadi entitas dengan roh senjata mereka sendiri. Mena menekankan bahwa setiap senjata di sini memiliki kekuatan spiritual, dan beberapa telah mencapai tahap langkah roh senjata. Dia mendesak N untuk memilih dengan hati-hati karena senjata-senjata ini akan menjadi bukan hanya alat, tetapi mitra sejati. Mereka bertiga mulai mengulurkan tangan untuk membuat pilihan mereka. Saat Karis mengulurkan tangannya, cahaya yang kuat meledak dan sesuatu yang tak terduga jatuh ke wajahnya. Khawatir, teman-temannya bertanya apakah dia baik-baik saja. Tetapi Mena, gadis obat itu, mencatat keterkejutannya pada apa yang telah dia tarik, senjata yang langka dan tidak biasa. Bentuknya memungkinkannya berfungsi sebagai senjata dan barang sehari-hari. Yang paling menarik, menempatkan suatu objek di dalam wadahnya dapat menyebabkannya berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Karis, senang, menyapa partner barunya dan berpegangan padanya dengan gembira. Sementara Mina mendorong Alto dan Reika untuk mempertajam indera mereka dan memanggil senjata mereka sendiri. Mereka berkonsentrasi dalam-dalam saat suara Mina membimbing mereka untuk memfokuskan energi mereka. Sebagai tanggapan, serangkaian senjata mulai berputar dan berkilauan di ruang di sekitar mereka, tertarik oleh panggilan para pengguna pilihan mereka, menunggu untuk mengungkapkan diri mereka saat keduanya bersiap untuk mengambil pilihan mereka. Sebuah senjata turun ke arah Reika, dan dia menangkapnya dengan gelombang energi spiritual yang mengalir melalui dirinya. Dia mengayunkannya secara eksperimental, merasakan betapa sempurnanya itu pas di tangannya dan secara naluriah mengetahui bahwa itu adalah senjata yang paling cocok untuknya. Sementara itu, Alto juga dapat merasakan bahwa senjata yang dimaksudkan untuknya ada di suatu tempat di dekatnya, menunggu untuk mengungkapkan dirinya. Dia mendesaknya untuk segera maju, tetapi sebaliknya, senjata-senjata di sekitarnya mulai berputar dengan kacau dalam pusaran yang kuat. Karis, yang mengawasi dengan seksama, merasakan energi spiritual luar biasa yang terpancar dari Alto dan berseru kagum, hampir tidak berhasil menghindari senjata yang bergegas ke spiral yang tumbuh. Pemandangan yang luar biasa itu mengingatkan Mena pada saat ketika Kapten Tirius memilih senjatanya sendiri. Alto mengulurkan tangannya ke arah pedang yang tampaknya memanggilnya. Tetapi saat dia menyentuhnya, semua senjata tiba-tiba jatuh ke tanah, terdiam. Bingung dengan apa yang baru saja terjadi, Alto melirik Meina, yang mengakui bahwa bahkan dia belum pernah menyaksikan hal seperti ini sebelumnya. Dengan tekad, Alto mencobanya lagi. Kali ini, senjata-senjata itu bergetar, perlahan naik ke udara seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Penonton kecil itu menyaksikan dengan antisipasi cemas, bertanya-tanya apakah itu akan berhasil kali ini. Tiba-tiba, energi yang sangat besar melonjak dari Alto, bertindak seperti magnet dan menarik senjata ke arahnya dengan kekuatan yang luar biasa. Charles dan Reika menyaksikan dengan kebingungan, tetapi Mina mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Itulah efek dari roh wadah. Kebenarannya adalah di dalam Alto bersemayam kekuatan dahsyat pemakan dewa. Ketika kekuatan spiritual baru mencoba memasuki tubuhnya,
Ia pasti akan berbenturan dengan kekuatan yang ada ini. Tubuh Alto mulai bergetar saat kedua kekuatan itu berjuang untuk mendominasi di dalam dirinya. Khawatir, Charus memanggilnya. Tetapi Mena dengan cepat menghentikannya, menjelaskan bahwa jika Alto dapat mengatasi cobaan ini, kekuatannya akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam, bentrokan itu berkecamuk sampai pemakan dewa akhirnya muncul sebagai pemenang, melahap roh itu sepenuhnya. Alto mendapatkan kembali indranya, dan hampir seketika, dia merasakan gelombang kekuatan baru yang mengalir melalui dirinya. Charis berdiri dengan kagum, menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Mena dengan tenang bertanya bagaimana perasaannya, dan Altar menjawab bahwa dia sekarang dapat merasakan kekuatan pemakan dewa lebih kuat dari sebelumnya. Untuk menguji kekuatan yang baru ditemukan ini, dia membentuk bilah dengan tangannya dan mengayunkannya di lantai. Mengukir lekukan berongga yang tanpa anehnya hidup seolah-olah kekuatan itu sendiri telah mengambil bentuk. Gema keras dari serangan ini bergema di seluruh aula, menarik tidak hanya perhatian para penjaga terdekat, tetapi juga penyusup tersembunyi yang bersembunyi di dalam bayang-bayang. Penyusup yang telah merencanakan untuk menyerang saat Kapten Tirius pergi mendapati dirinya terhibur oleh tampilan kekuatan yang tak terduga dari pemuda yang diibliskan itu. Kembali di kastil, Alto dan timnya menangani beberapa monster yang lebih kecil, mengamankan mereka di dalam peti yang kokoh. Terlepas dari upaya mereka, Charis mengeluh, merasa sangat lelah setelah menyelamatkan yang terluka dan membersihkan lab. Dia menggerutu bahwa mereka hampir tidak memiliki waktu istirahat sejak memilih senjata mereka. Berpendapat bahwa mereka mulai merasa kurang seperti anggota regu dan lebih seperti anak-anak Eren Mina yang bekerja terlalu keras. Reika mengingatkan Karas bahwa dia tidak dapat benar-benar memprotes kepada siapapun karena Kapten Tirius tidak ada saat ini. Alto mencoba berpendapat bahwa mungkin ada beberapa manfaat tersembunyi atau peningkatan kekuatan dalam melakukan tugas-tugas tambahan ini, tetapi Charis dengan keras kepala menolak untuk percaya bahwa membantu membersihkan dapat menjadi bagian dari pelatihan yang tepat. Bahkan Alto merasa canggung saat dia menyarankan itu mungkin meningkatkan daya tahan mereka untuk situasi yang membuat perut mual. Namun Charis langsung menyebutnya pengkhianat karena berpihak pada Mena. Menambah bahan bakar ke frustrasi Charis, mereka mendengar penjaga lain dengan bangga berbicara tentang betapa menakjubkannya berburu monster. Mereka bertiga mengenali penjaga ini sebagai sesama rekrutan yang sudah berada di lapangan aktif berburu sementara mereka sendiri tetap terjebak dalam tugas bersih-bersih. Mereka melepaskan desahan kekesalan kolektif secara serempak. Kara semakin gelisah, menyarankan agar mereka mengabaikan permintaan Maina dan menyelinap keluar sendiri. Tetapi Reika menunjukkan bahwa itu hanya akan menyebabkan masalah. Namun, Alto setuju bahwa mereka memang membutuhkan lebih banyak pengalaman lapangan, jadi solusinya adalah mendekati Mena secara langsung dan bertanya padanya. Charis menyemangatinya dengan harapan yang diperbarui. Mena tidak suka diperintah, tetapi untungnya, waktu mereka tampaknya menguntungkan mereka. Dia memberi mereka izin, menginstruksikan mereka untuk berganti pakaian seragam dan segera pergi. Akhirnya, mereka bertiga berada di luar tembok kastil mengendarai kereta kuda di bawah langit terbuka. Alto melihat makhluk yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan menunjukkannya dengan rasa ingin tahu. Sementara Reika mencatat penampilannya saat Alto menggambarkan fitur-fiturnya. Bahkan tanpa membuka matanya, Charis memberitahu mereka bahwa monster yang dimaksud sebenarnya hanyalah seekor lembu raksasa, herbivora, jinak, dan diklasifikasikan tidak berbahaya. Baik Alto dan Reika memuji Charas atas pengetahuannya yang tak terduga, tetapi dia memarahi mereka dengan tegas. Charas bersikeras bahwa mereka harus berusaha lebih keras untuk mempelajari lebih lanjut tentang monster karena mengetahui sifat-sifat musuh bisa sama pentingnya dengan melawan mereka secara langsung. Namun, yang lain berdua tetap pada keyakinan mereka bahwa pengalaman nyata di lapangan mengajari mereka jauh lebih banyak daripada yang bisa dilakukan buku. Alto dengan santai menambahkan bahwa dia memahami makhluk lebih baik setelah memakannya. Meskipun Reika tidak tahu apakah dia bercanda atau sepenuhnya serius. Meskipun percakapannya serius, Charles tidak bisa tidak menggerutu bahwa misi itu sendiri sangat membosankan, dan dia menyesal pernah membicarakannya dengan Meina sejak awal. Meina telah mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah misi khusus, tetapi senyumnya yang meresahkan telah membuat mereka merasa tidak nyaman sejak awal. Dia mencoba meyakinkan mereka, mengatakan bahwa mereka harus bahagia karena mereka telah mendapatkan persetujuan regu. Namun bahkan saat itu, mereka tidak bisa menghilangkan keraguan yang masih ada. Dia menjelaskan bahwa tugas itu melibatkan pengangkutan sesuatu yang berharga dan bernilai, menyerahkan daftar panjang perbekalan kepada mereka. Charles mengira itu mungkin berubah menjadi kesempatan untuk menguji keterampilan tempur mereka. Tetapi sejauh ini, itu benar-benar tidak lebih dari misi transportasi sederhana. Apa yang membuat mereka aneh, adalah bahwa Maina secara khusus memberitahu mereka bahwa jika seseorang mencoba mencuri persediaan, mereka dapat menyerahkannya kepada perwira garnisun tanpa perlawanan. Dan jika perlu, menghancurkan persediaan bahkan dapat diterima. Itulah bagian yang tidak enak bagi siapapun dari mereka. Terlepas dari itu, perjalanan berlangsung lancar, hampir terasa lebih seperti perjalanan melihat-lihat yang tenang daripada sebuah misi. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di tempat bernama Shukuba, sebuah kota kecil yang terletak di dekat Kastil Rosana. Karena dibutuhkan sekitar 1 hari lagi untuk mencapai Kastil Rosana, mereka memutuskan untuk beristirahat di Shukuba hari ini dan mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan datang. Reika menghentikan kereta saat mereka mencapai Shukuba. Di penginapan setempat, pria botak itu memberitahu atasannya bahwa persediaan air dan makanan dari Kastil Rosana belum tiba selama berhari-hari. Mereka hanya memiliki sedikit sayuran dan daging kering, jadi penginapan tidak memiliki sumber daya untuk disisihkan. Namun, pria Afro itu mengatakan kepadanya bahwa transportasi selalu diabaikan saat festival mendekat, jadi mereka hanya bisa menahannya. Saat itulah ketiga anggota regu tiba di penginapan, tetapi pria botak itu mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak dapat menerima tamu saat ini. Alto mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah anggota Kino Kyumi, mengubah sikap pria itu 180 derajat. Alto menjelaskan bahwa mereka telah menerima perintah untuk mengangkut perbekalan ke Kastil Rosana dan bertanya apakah mereka dapat menginap semalam di penginapan. Di luar penginapan, suasananya menjadi gelap saat sosok nakal mengawasi mereka.
Cuaca kembali normal setelah beberapa saat pria botak itu membawa mereka ke kamar terbaik mereka dengan pemandangan Kastil Rosana. Begitu mereka ditinggal sendirian, Reika mencatat bahwa ruangan itu berdebu, tetapi Alto mengatakan menyekannya sedikit tidak akan membuat perbedaan. Charles meminta perhatian mereka untuk menunjukkan pemandangan dari jendela. Alto berkomentar bahwa itu indah, tetapi Charles mengatakan kepadanya bahwa pemandangan dari sisi yang berlawanan bahkan lebih menakjubkan. Alto ingin tahu lebih banyak, tetapi Charles merasa puas bahwa pengetahuan sebelumnya itu penting seperti yang dia katakan. Alto segera menunjukkan ketidakpedulian, membuat Charles ingin menyelesaikan pembicaraannya. Dia memberitahu mereka bahwa beberapa tahun lalu, monster yang mengamuk menyebabkan kejutan seismik, memicu pergerakan lempeng benua. Di wilayah barat laut benua itu, kekuatan-kekuatan ini menyebabkan tanah tenggelam, yang menyebabkan munculnya pulau-pulau besar yang terfragmentasi. Bahkan ada rumor bahwa binatang ajaib yang sangat besar mengangkat Kastil Rosana ke langit. Dan karena pengaruh makhluk ini, terbentuklah bioma unik di mana gurun dan gletser hidup berdampingan. Koeksistensi pasir dan es telah membentuk budaya khas di sekitar Kastil Rosana. Mereka mengatakan bahwa ketika binatang Rosana bergeser tubuhnya, musim semi tiba. Selama musim semi yang singkat ini, orang-orang Kastil Rosana mengadakan festival besar untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada binatang Rosana dan merayakan awal tahun baru. Setelah binatang Rosana menggeser tubuhnya, lanskap gurun dan gletser dengan cepat berubah di bawah kekuatannya. Mantan gurun berubah menjadi gletser, dan mantan gletser menjadi gurun. Para pemilik penginapan terkesan dengan pengetahuan Karis dan memberitahu mereka bahwa festival itu akan diadakan dalam 3 hari. Karis berpikir ini waktu yang tepat karena dia ingin melihat festival legendaris ini dengan matanya sendiri. Saat debu berterbangan, ketiganya tertidur di atas dan di bawah tempat tidur mereka. Namun, seberkas cahaya membangunkan Alto dari mimpinya. Dia bangun dan berjalan menuju lemari. Lemari yang mencurigakan itu mengeluarkan suara yang membuat Alto terkejut. Dia membuka lemari dan menemukan seekor kalajengking dan laba-laba di dalamnya. Alto dengan hati-hati mengamati kedua serangga itu tanpa menyadari bayangan gelap yang menjulang di belakangnya. Para penjaga tubing datang untuk mengetuk pintu setelah mendengar suara keras, tetapi pintu dan dindingnya jebol hingga memperlihatkan Alto berdiri di depan sosok mengerikan yang gelap. Monster gelap itu menoleh ke arah mereka dan menakut-nakuti mereka. Tetapi Alto merasa lega bahwa mereka lari karena sekarang dia bisa bertarung tanpa menahan diri. Dia menyerang monster itu menggunakan senjata barunya, namun monster itu dengan mudah menangkisnya. Charles dan Reika juga tiba di tempat kejadian setelah menyebabkan kekacauan, tetapi Alta memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena monster itu sangat kuat. Di Kastil Rosana, para penjaga telah dieliminasi oleh sekelompok penyusup. Di antara mereka berdiri sang penyerbu, dengan tenang menjilati cakarnya yang berlumuran darah. Bawahannya dengan ragu bertanya bagaimana mereka harus menangani situasi tersebut, tetapi pria itu mengatakan Kino Kyumi dapat menanganinya sendiri. Bawahan itu memprotes bahwa itu terasa berlebihan karena tidak ada kebutuhan nyata untuk melangkah sejauh ini. Tetapi sang penyerbu hanya berpura-pura bahwa dia tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia menyalahkan semua kesalahan pada monster yang berdiri di dalam Kastil Rosana. Kastil itu sendiri sekarang telah berubah menjadi tempat yang penuh dengan konspirasi, wilayah iblis yang penuh kegelapan. Para pemilik penginapan berlari mati-matian untuk menyelamatkan hidup mereka. Salah satu dari mereka tersandung batu dan meminta bantuan yang lain. Yang lain berbalik, matanya membelalak melihat kehancuran yang ditimbulkan oleh monster itu. Ketakutan, mereka berdua lari ke kastil untuk menghubungi markas secepat mungkin. Kembali di penginapan yang hancur, monster itu muncul dari puing-puing. Kehadirannya sangat luar biasa. Serangan Alto berhasil memotongnya di bagian samping, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa darah monster itu bersifat korosif. Dia memperingatkan teman-temannya untuk menjauh, tetapi Karis bertanya apakah Alto bisa menanganinya sendirian. Alto menjawab dengan percaya diri bahwa itu sama sekali tidak masalah karena dia dapat dengan jelas melihat gerakan monster itu. Merebut momen itu, dia melancarkan serangan yang didorong oleh kekuatan roh senjatanya, merasakan kekuatannya melonjak melalui dirinya. Dia percaya ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji hasil pelatihannya. Namun terlepas dari kekuatan di balik serangannya, monster gelap itu sepertinya hanya merajuk, tetapi Alto menolak untuk menghentikan serangan tanpa henti. Alto naik ke atas monster dan menyerang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga monster itu mengintip semua energi, puing-puing, dan senjata yang tersimpan di dalamnya. Charles dan Reika melompat keluar dari jalan, tetapi ketika semuanya tenang, mereka berdua menutupi wajah mereka secara bersamaan. Alto sama-sama tercengang ketika monster itu tiba-tiba menyusut menjadi roh. Roh kecil itu menjadi bersemangat setelah melihat Alto dan dengan senang hati melompat ke pelukannya, meringkuk di dekatnya. Alto bingung bahwa makhluk yang bertarung dengannya beberapa saat yang lalu sekarang bertingkah sangat ramah dan penuh kasih sayang. Karis menjelaskan bahwa roh tidak terlalu cerdas. Mereka mencetak seperti anak ayam dan cenderung menganggap hal pertama yang mereka lihat sebagai orang tua mereka. Dalam hal ini, ia percaya bahwa Alto adalah orang tuanya. Kadang-kadang roh mengamuk destruktif, tetapi meskipun demikian, mereka memiliki kemampuan untuk menjalin ikatan dan cukup imut dalam penampilan. Makhluk-makhluk ini dikenal sebagai familiar magis. Alto dengan lembut meletakkan roh itu, berpikir bahwa terlalu kentara bagi iblis seperti dia untuk berjalan-jalan dengan familiar magis di sisinya. Saat dia membalikkan punggungnya, Karis menyarankan untuk menyembunyikannya dari pandangan agar bisa tetap bersama mereka. Alto tampak bimbang saat dia melirik kembali ke roh yang menangis itu, terpecah antara kehati-hatian dan kasih sayang. Keesokan harinya, ketiganya berangkat untuk menyelesaikan misi mereka. Karis melanjutkan jalan-jalan santainya, tetapi Alto tidak mengatakan apapun. Tadi malam, Alto telah meminta familiar magis untuk menemaninya, tidak dapat mengabaikan rasa bersalah karena meninggalkannya. Namun, dia khawatir Kapten Tirius dan Mena pada akhirnya akan mengetahuinya. Karis berjanji untuk mendukungnya jika saat itu tiba, tetapi sekarang Alto tidak yakin apakah dia benar-benar dapat mengandalkannya. Trio itu akhirnya mencapai Kastil Rosana, dan Karis terlihat paling bersemangat di antara mereka. Dengan begitu banyak yang terjadi di sekitarnya, dia ingin menjelajahi dan menikmati pemandangan, tetapi Alto menghentikannya, mengingatkannya bahwa misi harus didahulukan.
Alto menjelaskan kepada petugas bahwa mereka berasal dari regu Chino Cumetria dan telah menerima perintah untuk mengangkut persediaan medis dari Kastil Nguyen. Petugas itu menginstruksikan orang-orangnya untuk memverifikasi. Jadi para penjaga mulai memeriksa barang-barang itu. Setelah diperiksa, petugas itu menegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang ilegal dan kemudian meminta rincian misi mereka. Semuanya tampak baik-baik saja sampai bawahannya memberitahu dia tentang kotak yang terkunci. Alto mengklarifikasi bahwa itu berisi barang-barang pribadinya dan tidak terkait dengan misi. Tetapi petugas itu bersikeras bahwa itu masih harus diperiksa karena alasan keamanan. Charles menyarankan untuk pindah ke tempat yang lebih tenang karena tempat saat ini terlalu ramai, tetapi petugas itu menolak. Dengan enggan, Charles membuka kotak itu, tetapi penjaga yang tidak sadar membukanya sepenuhnya, memperlihatkan emas di dalamnya. Kilauannya menarik perhatian semua orang di dekatnya. Para penjaga akhirnya mengizinkan barang-barang itu lewat, menginstruksikan mereka bahwa misi mereka akan selesai setelah mereka mengirimkan perbekalan ke garnisun. Dengan itu, ketiganya melanjutkan perjalanan mereka, tetap waspada karena banyak mata yang telah melihat emas sebelumnya. Tiba-tiba, seorang anak berlari ke jalan mereka, meminta bantuan. Anak itu menangis minta tolong saat dia berlari dengan putus asa dari orang-orang berkerudung yang mengejarnya. Dia akhirnya tersandung dan jatuh keras ke tanah, memberi orang berkerudung itu kesempatan untuk menyerang. Untungnya, Alto tiba tepat waktu, mengunci serangan itu sebelum pedang itu mencapai anak itu. Dia menangkis penyerang itu dan bertanya mengapa mereka menargetkan seorang anak yang tidak berdaya. Orang-orang berkerudung tetap diam, melirik ke sekeliling untuk menilai kembali situasi. Mereka akhirnya melancarkan serangan terhadap Alto, mendesaknya untuk kembali ke misinya karena masalah ini tidak menyangkutnya. Alto terkejut, diam-diam bertanya-tanya bagaimana orang-orang berkerudung ini tahu bahwa mereka berada di tengah-tengah misi. Dikelilingi sepenuhnya, Alto menjaga anak yang ketakutan itu di sisinya, yang terus memohon bantuan. Ketiga penyerang itu menyerbu Alto sekaligus, tetapi dia dengan mudah menghindari serangan mereka dan melakukan serangan balik secara efektif. Saat salah satu dari mereka jatuh, Alto melihat sekilas jimat yang tersembunyi di bawah jubah penyerang. Tanpa peringatan, orang-orang berkerudung dengan cepat berkumpul kembali dan memutuskan untuk mundur setelah menderita kekalahan cepat. Karena penasaran, Alto meminta anak itu untuk mengungkapkan identitasnya. Sementara Reika ingin tahu mengapa orang-orang itu mengejarnya. Namun sebelum mereka mendapat jawaban, Charles menunjukkan bahwa mereka harus mengobati luka anak itu terlebih dahulu. Anak itu menolak tawaran Charles, dengan marah menepis tangannya. Dia bersikeras bahwa jika dia memberitahu mereka apapun, mereka juga akan menjadi sasaran dan kemudian berlari ke kejauhan. Mereka secara singkat mempertimbangkan untuk mengejarnya, tetapi menyadari bahwa mereka masih memiliki perbekalan yang harus dikirimkan. Selain itu, orang-orang bertudung yang terluka itu tidak akan bisa mengejar anak itu dengan segera. Situs garnisun Kastil Habrozana berhasil mengirimkan perbekalan tanpa gangguan apapun. Namun, saat mereka bersiap untuk pergi, masalah tak terduga muncul di depan mata mereka. Seorang pria dipukuli tanpa ampun oleh pria botak besar yang menuntut jawaban. Pria yang babak belur itu akhirnya mengatakan bahwa penguasa kastil, bersama dengan sebagian besar keluarga Bizak, telah dilenyapkan. Namun, pria botak itu menolak untuk menerima jawaban ini dan dengan dingin memerintahkan para penjaga untuk memaksakan informasi darinya. Pria botak ini ternyata adalah komandan garnisun, sosok yang sama sekali berbeda dari Kapten Tirius. Alto mengamati bahwa para penjaga di garnisun ini mengenakan lencana yang sama dengan orang-orang berjubah hitam. Dengan cemas, dia diam-diam meminta teman-temannya untuk keluar sebentar. Setelah menyatukan semuanya, mereka bertiga menyimpulkan bahwa garnisun itu sendiri sedang mencari anak yang baru saja mereka selamatkan. Itu berarti tanpa menyadarinya, mereka telah secara langsung ikut campur dalam operasi garnisun. Alto tidak percaya bahwa Kino Kyumi menargetkan seorang anak kecil. Tiba-tiba, sesuatu berdesir di semak-semak, jadi Alto pergi memeriksanya dan menemukan seekor kucing hitam tersembunyi di antara dedaunan. Charles bertanya apa masalahnya, tetapi Alto hanya melambaikan tangannya dan berbalik. Di dekatnya, anak itu bersembunyi rendah di samping kucing. Tetapi ketika dia dengan gugup mendongak, mereka bertiga berdiri di sana menatapnya dengan ekspresi tenang, nyaris puas. Mereka mencoba meyakinkan anak itu bahwa mereka tidak berniat menyakitinya, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu mereka tanyakan. Mereka menanyakan tentang latar belakangnya, tetapi anak itu tampak ketakutan dan dengan putus asa memohon mereka untuk melepaskannya. Saat itu, mereka mendengar suara para penjaga garnisun dari kejauhan yang mencari anak itu di daerah tersebut. Panik, anak itu tiba-tiba melarikan diri. Alto menangkap lengannya, tetapi anak itu memohon padanya untuk melepaskannya, bersikeras bahwa dia tidak boleh tertangkap. Saat bayangan para penjaga semakin dekat, anak itu dengan paksa menepis tangan Alto dan menjatuhkan tangannya sendiri ke tanah. Dalam sekejap, lingkaran sihir besar menyebar di bawah kaki mereka. Lingkaran itu berkilauan dan berubah menjadi kolam air yang berputar-putar yang mulai menarik mereka ke bawah. Sesaat kemudian, para penjaga garnisun mencapai tempat itu tetapi tidak menemukan apa-apa, jadi mereka melanjutkan pencarian. Alto dan teman-temannya jatuh dengan keras ke lantai batu di bawah. Ruangan perlahan menyala, mengungkapkan bahwa mereka telah dipindahkan ke ruang kosong yang luas. Gambar-gambar kuno dan potret-potret agung menghiasi dinding, tetapi tidak ada dari mereka yang mengenali tempat itu. Alto mengangkat anak itu seperti mengangkat anak anjing yang keras kepala, sementara Reika melangkah lebih dekat untuk memeriksa potret-potret itu. Salah satunya bertuliskan Bezak yang kedua, nama yang tampak agak familiar bagi Kres. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi anak itu berbicara terlebih dahulu, menjelaskan bahwa potret itu milik ayahnya, mantan penguasa Kastil Ruzana. Anak itu mengungkapkan bahwa setelah kematian ayahnya, gelar yang sah seharusnya diturunkan kepadanya. Akhirnya, dia menyebutkan namanya, Leo de Beizaj, orang yang dicabut dari klaimnya yang sah atas kastil. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa keluarga Beizaj telah memerintah dan melindungi Rosanna sebagai penjaganya selama generasi yang tak terhitung jumlahnya. Sejarah keluarga mereka membentang lebih dari 500 tahun, berdiri sebagai pelindung tanah yang teguh. Namun kemudian, sesuatu yang mengerikan dan tak terbayangkan terjadi.
Leo menjelaskan bahwa 3 bulan lalu, gerakan binatang ajaib menjadi lebih agresif yang menyebabkan banyak anggota Kino Kyumi musnah. Setelah itu, seorang kapten baru bernama Yurok ditunjuk. Yurok menekan binatang buas itu melalui keputusan yang kejam dan taktik yang keras, tetapi perilaku pribadinya tidak lain hanyalah arogan dan mementingkan diri sendiri. Dia memerintahkan ayah Leo untuk menyerahkan kekayaan keluarga dan mulai mengalihkan aset publik kastil untuk keuntungannya sendiri. Seiring waktu, Urok menemukan arsip rahasia keluarga Bayazaj, tempat dia menemukan catatan yang merinci penggunaan binatang Rosianus untuk memanfaatkan kekuatan. Merebut kesempatan ini, dia mengarang kejahatan, menuduh penguasa kastil menyebabkan peningkatan aktivitas binatang buas, dan akhirnya merenggut nyawanya. Setelah itu, anggota keluarga Bizak secara sistematis dijatuhkan satu persatu. Leo diselamatkan dan diam-diam diselundupkan keluar oleh para pelayan yang setia, tetapi Urok tidak pernah berhenti memburunya. Alto memahami beratnya situasi tetapi masih bertanya-tanya mengapa Leo datang ke sini sekarang. Leo menjelaskan bahwa dia datang untuk melepaskan orang yang dipenjara di sini, binatang legendaris Rosana. Sementara itu, para pemilik penginapan melapor kembali kepada Urok, menceritakan kepadanya tentang monster yang mereka lihat di penginapan. Urok bertanya lebih lanjut kepada mereka, menanyakan apakah ada hal lain yang tidak biasa selain monster itu sendiri. Para pemilik penginapan menyebutkan bahwa satu-satunya hal yang menonjol adalah kehadiran 3 anggota muda Kino Kyumi dari Kastil Nyowing yang telah tinggal di sana. Mereka menjelaskan bahwa suara keras pertama berasal dari kamar yang ditempati ketiganya, dan ketika mereka bergegas untuk memeriksa, sudah ada monster di dalam. Seorang penjaga garnisun kemudian menunjukkan kepada mereka potret ketiga individu tersebut dan para pemilik penginapan mengkonfirmasi bahwa ini memang orang-orang yang mereka bicarakan. Penjaga garnisun mengakui bahwa saran Yurok sebelumnya untuk membuat potret setiap orang yang memasuki kastil ternyata merupakan tindakan pencegahan yang bijaksana. Dia juga memberitahu Yurok bahwa ketiganya adalah orang-orang yang ikut campur ketika anak buah mereka mengejar target. Menyadari bahwa situasinya menjadi merepotkan, Yurok memutuskan untuk mengambil tindakan langsung. Dia memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap mereka dan memberlakukan darurat militer untuk memastikan keempatnya ditangkap. Berpaling ke orang-orang kepercayaannya, dia meminta mereka untuk menemaninya. Dia berhenti di depan rak buku tua, mengeluarkan satu buku, dan mengungkapkan tangga tersembunyi yang turun ke dalam kegelapan. Saat mereka bergerak turun, Yura diam-diam berkomentar bahwa akan menjadi bencana jika dia mengambil itu. Bawahannya meyakinkannya, menjelaskan bahwa serangga pencari telah dilepaskan untuk melacak setiap penyusup. Kembali di bawah tanah, Leo khawatir bahwa mereka tidak dapat melanjutkan karena serangga itu menghalangi jalan di depan. Karis terkesiap sesaat ketika dia melihat apa yang tampak seperti binatang Rosana, tetapi Leo dengan cepat mengoreksinya, mengatakan bahwa itu hanyalah binatang ajaib yang dikirim oleh Yurok untuk melenyapkan siapapun yang mencari binatang Rosana yang sebenarnya. Dia kemudian menunjuk ke sebuah pintu, menjelaskan bahwa binatang Rosana yang sebenarnya terletak tersegel di baliknya. Karis bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya karena mengalahkan binatang ajaib tampaknya diperlukan untuk mencapai pintu. Alto memperingatkan bahwa mereka tidak boleh gegabah karena mereka masih belum mengetahui kebenaran penuh di balik situasi ini. Setelah mendengar ini, ekspresi Leo berubah. Dia menuduh mereka kejam, tidak mau mempercayai bahkan permohonan putus asa seorang anak pun. Bertepuk tangan dengan tajam, dia menarik perhatian serangga pencari langsung ke arah mereka. Charles panik atas bahaya yang tiba-tiba, tetapi Alto menyadari pada saat itu bahwa mereka telah dijebak dengan cerdik. Leo tertawa gelap, berkomentar bahwa mereka terlambat menyadari bahwa itu semua adalah jebakan. Kawanan serangga mulai mengerumuni ke arah mereka, mendorong Charles untuk mendesak Alto untuk menangani ancaman itu. Tanpa ragu-ragu, Alto mengubah kedua lengannya menjadi senjata dan mulai menebas serangga yang mendekat, mencatat dengan muram bahwa Leo membawa mereka ke sini hanya untuk menjebak mereka. Leo terus tertawa dengan nada menyeramkan, menjelaskan bahwa penguasa tempat ini dulunya adalah iblis. Jadi binatang ajaib sekarang menyimpan dendam yang mendalam terhadap semua iblis. Karena Alto sendiri adalah iblis, dia akan lebih mudah mencuri kekuatan binatang Rosana. Namun, Alto menolak untuk percaya bahwa itu akan terjadi seperti itu. Saat Karis dan Reika bersiap untuk menyerang balik Leo, anak itu dengan cepat melepaskan ikat pinggangnya dan menggunakannya sebagai senjata cambuk untuk melemparkan mereka berdua ke dinding batu. Kekuatan pukulan itu membuat mereka terluka parah. Ekspresi Leo berubah menjadi sesuatu yang dingin dan kejam saat dia mengakui bahwa tubuh yang dia gunakan sekarang hanyalah wadah yang dia ambil ketika Urak melenyapkannya. Dia mengungkapkan bahwa dia pernah memerintah Kastil Rosana selama 50 tahun dan berjuang berdampingan dengan Kino Kyumi untuk menjaga binatang ajaib itu tetap terkendali. Terkejut, Alto menyadari bahwa Leo sebenarnya adalah mantan penguasa Rosanas yang menghuni tubuh putranya sendiri. Wajah anak itu membawa kebanggaan yang meresahkan saat dia menyatakan bahwa orang tua yang menggunakan tubuh putra mereka sendiri sesuka hati sama sekali tidak menjadi masalah. Dengan itu, dia melangkah melewati pintu belakang yang berat, meninggalkan mereka saat dia menambahkan bahwa mereka harus lebih khawatir tentang apa yang akan datang selanjutnya. Tiba-tiba, monster yang mengancam muncul, mendekati mereka dengan niat mematikan. Alto dengan cepat menyuruh yang lain untuk maju sementara dia tetap di belakang untuk menghadapi makhluk itu. Dia melancarkan serangan, tetapi bahkan pedang bertuahnya pun tidak dapat menembus kulit monster yang keras itu. Setelah nyaris menghindari pukulan yang menghancurkan, Alta memutuskan untuk memancing binatang itu ke sisi lain aula dan menuju pintu masuk, berharap mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk melawan. Saat dia bergerak, dengan ahli menghindari setiap serangan, dia akhirnya mencapai pintu masuk aula. Tetapi di sana, menunggunya, berdiri Urok dan anak buahnya. Mereka dengan cepat menyimpulkan bahwa Leo kemungkinan telah mengurung anak iblis itu lebih dalam. Menyaksikan Alto bergegas ke arah mereka, Urok melompat tinggi ke udara, menyerang dengan cambuknya untuk mengikat Alto dengan erat. Alto jatuh ke tanah, mendongak untuk melihat ketiga pria itu menjulang di atasnya. Monster itu mendekat dari belakang, tetapi Alto tetap tenang. Mengumpulkan tekadnya, dia bangkit, berubah menjadi wujud semi-monsternya, dan menyerang balik binatang yang mendekat dan mengakhirinya dengan satu serangan. Alto menanya Urok, bertanya apakah dia benar-benar berniat untuk menyakiti seseorang dari organisasinya sendiri.
Europe tetap diam, tetapi bawahannya yakin bahwa Alto, sebagai iblis, hanya mengulur waktu untuk membantu Bezak. Di tengah ketegangan, Alto dapat mendengar suara pertempuran yang datang dari balik pintu belakang, dan bahkan anak buah Europe menyadari bahwa mereka harus bergegas sebelum terlambat. Alto mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa rekan-rekannya berada di dalam mencoba menghentikan Bezak dan dia akan mengikuti mereka untuk membantu. Orang-orang dengan cepat menoleh ke Europe, mendesaknya untuk menghentikan Alto. Tanpa ragu-ragu, Uruk mengeluarkan cambuk emasnya, dan bawahannya merasa yakin bahwa nasib Alto sudah disegel. Percaya bahwa tidak ada musuh yang pernah lolos begitu tertangkap oleh cambuk Uruk. Namun, yang mengejutkan mereka, Alto tetap tidak terluka. Sebaliknya, Europe menggunakan cambuknya untuk mengikat monster yang terbaring kalah di tanah. Pada saat itu, Europe memutuskan untuk bergabung dengan Alto, mempercayainya demi Kapten Tyrius. Di dalam, Kara sudah terluka parah, sementara Reika dengan berani menghadapi Baizaj, yang kini menyatu dengan monster Rosanna. Meskipun bertekad, dia kesulitan mempertahankan diri melawan kekuatan monster yang luar biasa. Baizaj meludahkan aliran racun yang ditujukan padanya, tetapi Alto datang tepat waktu, melindunginya dari bahaya dan sesaat membuat Baizaj lengah. Europe dan anak buahnya juga memasuki tempat kejadian, tetapi Baizaj mencibir bahwa sudah terlambat, mengklaim kekuatan monster Hozanus sudah menjadi miliknya untuk diperintah. Europe tidak setuju dan menghunus pedangnya dengan ketenangan yang mantap. Karis menyaksikan dengan tak percaya, kagum bagaimana seseorang sebesar Europe bisa bergerak begitu cepat, sementara Alto dan Reika mengagumi keterampilan di balik ilmu pedangnya. Dalam gerakan cepat, Europe mengiris Bezak menjadi potongan-potongan bersih dan tepat sebelum mendarat kembali di tanah. Dengan tenang, dia memberitahu semua orang bahwa dia memastikan hanya memotong Bezak tanpa membahayakan monster Rosanna. Namun Reika dengan cepat memperingatkan bahwa pertarungan belum selesai. Terkejut, Europe berbalik dan melihat tubuh Bezak mulai beregenerasi, bangkit kembali dari sisa-sisa monster itu. Karas mengutuk pemandangan itu. Ulrike menjelaskan bahwa mereka sudah mengalahkan Baizak sekali sebelum yang lain tiba. Tetapi saat itu juga beregenerasi. Uruk menyadari bahwa kastil Rosanna itu sendiri diresapi dengan energi sihir monster itu, yang digunakan Bezak untuk memicu regenerasinya. Dengan tekad, Yorok memutuskan untuk terus menyerang sampai Bezak akhirnya kehabisan kekuatan sihir. Namun, Alto menghentikannya, menjelaskan bahwa Bezak akan mencapai bentuk sempurnanya jika dia sepenuhnya menyerap semua sihir di dalam kastil. Bahkan sekarang, Bezak sengaja memilih untuk melawan mereka daripada melarikan diri, membiarkan serangan mereka mendarat sehingga dia dapat beregenerasi dan menarik lebih banyak kekuatan setiap kali. Alto memperingatkan bahwa dengan setiap regenerasi, Bezak menjadi lebih kuat dan lebih berbahaya. Charles bertanya dengan mendesak apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, dan Europe menjawab dengan tegas bahwa mereka harus menghancurkan Bezak dan skema bengkoknya sekali dan untuk selamanya. Bezak diam-diam mengamati mereka, berpikir bahwa mereka berani dan bertanya-tanya tentang rencana mereka, tetapi tak satu pun dari mereka menjawabnya. Europe kemudian berbalik ke Alto, bertanya apakah dia memiliki pengalaman bertarung. Alto menjelaskan bahwa dia pernah melawan monster sebelumnya, jadi Europe memintanya untuk meminjamkan kekuatannya dalam pertarungan yang akan datang. Baizaj menganggap upaya mereka tidak lebih dari perlawanan yang sia-sia, tetapi Europe menolaknya sebagai konyol dan meluncurkan serangan yang lebih ganas kali ini, menyerang dengan tekad. Baizaj memperingatkan mereka untuk berhenti, bersikeras bahwa dengan menyerangnya, mereka berisiko memutus aliran sihir melalui kastil Rosanna yang menghidupi 500.000 orang. Namun Europe dan Alto tidak memperhatikan kata-katanya, sepenuhnya fokus untuk melemahkannya. Saat mereka terus memberikan tekanan, mereka akhirnya merasakan monster itu mulai melambat, dan Europe, dengan sarkasme yang terselubung tipis, bertanya apakah dia mulai merasa tidak enak badan. Dalam kemarahan dan keputusasaan, Bezak mengeluarkan teriakan yang kuat, menciptakan gelombang kejut yang memaksa semua orang untuk mundur. Ketika energi mereda, hanya Alto yang tetap berdiri di hadapannya. Memutuskan bahwa dia sudah cukup, Bezak menyatakan bahwa dia sudah selesai bekerja sama dan menyerang Alto secara langsung. Reika dan Karas melihat dengan khawatir, takut akan keselamatan Alto, tetapi Alto menghadapi serangan itu tanpa ragu-ragu. Meraih mulut monster yang menganga dengan tangan kosongnya, dia mencabiknya dengan kekerasan brutal, lalu meraih salah satu ujung tubuh monster itu dan membantingnya dengan keras ke tanah. Bezak menatap dengan tak percaya, terkejut bahwa kekuatan mentah seperti itu bisa berasal dari seseorang yang begitu muda. Sementara Alto sendiri mengakui bahwa dia sama terkejutnya dengan apa yang baru saja terjadi. Sejujurnya, Alto masih berusaha memahaminya. Pada saat Bezak menggigitnya, dia merasakan gelombang kekuatan meletus dari lubuk hatinya. Saat kesadaran muncul, Alto melihat ini sebagai kesempatan untuk menghabisi Bezak dengan satu pukulan yang menentukan. Menyadari bahaya, Bezak membalas dengan kekuatannya sendiri, dan kedua serangan kuat itu bentrok di tengah jalan, mengunci mereka dalam perjuangan. Mengambil keuntungan dari kebuntuan sesaat, Baizaj memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap pergi dan melarikan diri ke dalam bayang-bayang. Di luar tembok kastil, semuanya tampak tenang dan tidak terganggu pada awalnya, sampai Baizaj meletus dengan keras dari bawah tanah, memecah kesunyian dan melepaskan kekacauan dan kehancuran di sekitarnya. Bahkan setelah melihat sosok mengerikan berdiri di hadapan mereka, para penjaga masih bertekad untuk menahannya. Namun, Baizaj hanya menyeringai saat tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar dengan hebat, dan dalam sekejap, monster itu menghancurkan mereka seperti semut tak berdaya. Dengan penghinaan yang merendahkan, Bezak mempertanyakan apakah serangga seperti mereka bahkan dapat membayangkan mengalahkan dewa seperti dirinya. Alto, berdiri tegak di depannya, mencemooh klaim keilahian dan dengan dingin menyebut Bezak tidak lebih dari seorang pencuri biasa. Kata-kata itu menyentuh sarafnya, dan Baizaj dengan marah menyuruhnya untuk diam, menunjukkan bahwa Alto juga telah mencuri kekuatan monster. Namun Alto terus mendekat, menyatakan bahwa justru karena mereka adalah jenis yang sama, dialah yang harus mengakhiri amukan Baizaj. Jauh di dalam, Alto percaya ini adalah sesuatu yang harus dia hadapi sendiri, mengetahui bahwa Europe dan yang lainnya tidak akan bisa tiba tepat waktu untuk membantu. Bertekad untuk tidak menyakiti monster itu sendiri,
Alto memperpanjang energi seperti benang dari tangannya untuk dengan terampil membelokkan serangan ganas monster itu dan mengikatnya di tempatnya. Saat itu, Yorok dan yang lainnya akhirnya tiba di tempat kejadian yang kacau, dan Alto dengan cepat melaporkan bahwa Bezat telah berhasil ditangkap. Namun, Charus dengan mendesak memperingatkannya untuk melihat ke belakang. Dan ketika Alto berbalik, dia menemukan bahwa Bezat sekarang melayang dengan menakutkan di dalam gelembung merah bercahaya yang kuat. Energi yang menyilaukan terpancar keluar, menghalangi penglihatan semua orang. Dan ketika puing-puing dan debu akhirnya mengendap, mereka berdiri terpana dengan apa yang mereka lihat. Bezat telah berubah sepenuhnya dan dengan penuh kemenangan mengumumkan bahwa evolusinya menjadi Dewa Iblis sekarang selesai. Sebagai bukti kekuatan barunya, dia mengirimkan petir berderak di tanah, mengejutkan manusia dan melemparkan lingkungan sekitarnya ke dalam kekacauan. Ketakutan, semua orang berlari dalam panik dan kesusahan, tetapi Bayezech hanya menertawakan pemandangan itu. Yakin bahwa mereka yang telah menaruh semua harapan mereka pada monster Rosana sekarang harus melihat tidak lain hanyalah keputusasaan murni. Di matanya, manusia tetap tidak lebih dari makhluk egois, rapuh, dan lemah. Terlepas dari ancaman besar di hadapan mereka, Urok dan yang lainnya masih berdiri dengan berani di jalannya. Tetapi Urok, menyadari beratnya situasi, khawatir bahwa mereka tidak dapat menghentikan Bayezech sendiri sekarang karena fusi hampir selesai. Berpikir cepat, dia memerintahkan pasukannya untuk dibagi menjadi 2 tim. Satu untuk memimpin evakuasi warga sipil dan yang lainnya untuk segera meminta bala bantuan. Urok menginstruksikan semua orang untuk lari sementara dia berencana untuk tetap di belakang dan membeli waktu yang berharga. Bayezech dengan seringai mengejek, mencemooh tekad Urok untuk memberi mereka waktu. Dalam gerakan kejam yang tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan mendorongnya ke depan, menusuk jauh ke bahu Yorok. Bayezech menyerang Yorok tanpa henti, mengklaim bahwa dia bahkan tidak lagi mampu mengulur waktu. Namun terlepas dari kekuatan serangan itu, Yorok mengarahkan pandangannya ke orang-orang yang melarikan diri di kejauhan dan membiarkan dirinya tersenyum tipis. Dalam benaknya, dia menyebut Bezak bodoh karena kekuatan Dewa Iblis bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Siapapun yang memberi Bezak omong kosong seperti itu hanya menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri. Marah dengan pembangkangan Irak, Bezak meningkatkan serangan. Tetapi pada saat kritis itu, Alto turun tangan, menyalurkan energinya. Alto menyerang untuk membebaskan Yorok dari cengkeraman mematikan Bezak. Yorok masih terengah-engah, mengingatkan Alto bahwa dia seharusnya lari ke tempat yang aman. Namun, Alto bertanya apakah dapat diterima untuk mengonsumsi Bezak jika dia telah sepenuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Alto dengan berani meraih tangan Bayezech, sambil membelokkan serangan monster itu dan mulai menggerogotinya. Bayezech menyadari dengan jelas bahwa Alto memiliki kekuatan mengerikan God Eater, meskipun dia menganggapnya sangat bodoh untuk mencoba hal seperti itu terhadapnya. Menyaksikan dari jarak pendek, Yorok mengamati dengan kagum, mencatat bahwa apa yang terungkap seperti bentrokan antara dua binatang buas, pertempuran tanpa ampun untuk melahap atau dilahap. Saat dia menganalisis potongan-potongan daging yang jatuh ke tanah dari tubuh Basak, Yorok merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Bertindak cepat, dia memanggil Alto dan dengan paksa memisahkannya dari Bayezech. Pada saat berikutnya, daging yang terputus mulai beregenerasi secara tidak wajar, mendorong Yorok untuk menebasnya dengan pedangnya sebelum mundur bersama Alto. Yorok menjelaskan bahwa Bayezech akhirnya gagal menyelesaikan fusi, dan bersama-sama mereka menyaksikan wajah-wajah mengerikan muncul di dalam tubuh Bayezech yang terdistorsi. Semuanya meratap dan berteriak putus asa meminta bantuan. Pemandangan itu begitu mengerikan sehingga Alto segera meludahkan apa yang telah dia gigit, berjuang untuk memproses apa yang dilihatnya. Urok kemudian mengatakan kepadanya bahwa Bezak tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi wadah yang mampu menyerap kekuatan monster. Alto, masih terguncang, menambahkan bahwa apa yang mereka lihat adalah nasib suram dari fusi yang gagal antara manusia dan iblis. Sementara Urok dengan sungguh-sungguh berkomentar bahwa bagi seorang manusia untuk menyimpan kekuatan Dewa Iblis terlalu berani karena manusia dan iblis pada dasarnya adalah makhluk yang berbeda. Bezak yang terdistorsi di luar pengenalan tidak lagi hanya binatang ajaib yang telah menjadi wabah yang mengancam semua kehidupan itu sendiri. Dengan tegas, bersumpah untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Setelah menyembuhkan luka-lukanya dengan ramuan berharga itu, Irak tahu bahwa ini mungkin akan menjadi pertempuran terakhir dalam hidupnya, namun dia bertekad untuk melihatnya sampai akhir. Seperti yang dijanjikan, Irak maju untuk menghadapi Bezak secara langsung. Sementara Altos berdiri mundur sejenak bertanya bagaimana dia mungkin bisa membantu ketika seseorang sama hebatnya dengan Kapten Urok yang bertarung dengan kematian itu sendiri dalam pikiran. Urok melepaskan cambuk emasnya, mengikat makhluk mengerikan itu dengan erat sebelum melompat tinggi ke langit untuk memberikan pukulan yang menentukan ke tengkoraknya. Namun tepat saat serangannya akan mendarat, monster itu melepaskan gelombang energi dalam gelombang kejut yang begitu besar sehingga mereka beriak keluar, mencapai semua orang yang melarikan diri dan mengakhiri mereka dalam sekejap yang menghancurkan. Karas hampir tidak berhasil melindungi dirinya dan Reika dengan senjatanya, tetapi bahkan senjatanya yang terpercaya pun hancur di bawah kekuatan itu. Bahkan Alto yang berjuang untuk menjaga keseimbangannya kewalahan oleh gelombang kejut dan terlempar ke belakang menabrak tanah. Saat Alto mendorong dirinya ke atas, linglung namun bertekad, dia melihat sesuatu yang aneh. Tali kekuatannya entah bagaimana terhubung ke setiap makhluk hidup di sekitar mereka, bahkan ke monster itu sendiri. Menyadari apa artinya ini, Alto meraih tali-tali energi itu dan menariknya dengan seluruh kekuatannya, memfokuskan setiap bit kemauan yang dimilikinya. Monster yang tertangkap dalam cengkeraman kekuatan Alto menjadi sadar bahwa Alto menguras energinya, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikannya. Perlahan, ia mulai menyusut, bentuknya yang menjulang runtuh sampai jatuh tak berdaya ke tanah, kembali ke bentuk binatangnya. Pada hari-hari berikutnya, saat kastil dibangun kembali dengan susah payah, orang-orang berbicara di antara mereka sendiri tentang apa yang mereka saksikan. Mereka berbagi bahwa setelah Dewa Iblis binasa, kekuatan yang tersebar menghujani mereka, dan mereka yang telah dilenyapkannya secara ajaib kembali hidup. Bahkan monster kuno Rosana selamat tanpa cedera. Banyak di antara mereka percaya bahwa Kapten Urok yang mencapai keajaiban ini, menolak ingatan samar tentang monster lain yang telah bertarung bersamanya. Saat memuat perbekalan ke kereta dengan Charas dan Reika,
Alto memperhatikan orang-orang mengobrol di luar halaman, diam-diam merenungkan apa yang sebenarnya terjadi. Dia ingat bagaimana dia menyerap semua kekuatan fusi yang gagal dari Bezak, kehilangan kesadaran dalam prosesnya, dan bertanya-tanya apakah limpahan energi dari tubuhnya itulah yang menghidupkan kembali semua orang. Pada akhirnya, Alta memutuskan lebih baik menyimpan detail misi ini untuk diri mereka sendiri. Kemudian, Kapten Yurak memanggil Alta untuk berterima kasih secara pribadi karena telah menyelamatkan semua orang. Untuk sesaat, Alta terkejut tetapi menjawab dengan senyum sopan, meski sedikit dipaksakan. Memanfaatkan momen itu, Kapten Yurak memberinya ceramah tentang sifat konflik di antara monster. Dia menjelaskan bahwa segala sesuatu di dunia, termasuk monster, selaras dengan 5 elemen, kayu, air, api, tanah, dan logam. Setiap jenis monster sangat rentan terhadap yang lain, dan memahami logika elemental ini dapat membantu Alta menjadi lebih kuat. Alta berterima kasih dengan tulus atas nasihatnya dan pergi setelah bertukar salam perpisahan yang pantas. Kapten Yurok merenung dalam diam, mengingat bahwa melihat para pejuang muda ini mengingatkannya pada masa lalunya sendiri. Namun tugas tetap memanggil, dan karena pasukannya membutuhkannya untuk meninjau beberapa laporan, Urok berbalik untuk memenuhi tanggung jawabnya. Sementara itu, di sebuah restoran yang ramai, udara dipenuhi dengan pembicaraan tentang upaya keluarga Baizaj untuk merebut kekuatan Rosanna. Beberapa suara bertanya-tanya dengan lantang apakah benar pemakan dewa legendaris yang mengakhiri semua ini, sementara yang lain menolak gagasan itu sepenuhnya, dengan alasan bahwa pemakan dewa seharusnya masih disegel. Di antara para pelanggan, Alto dan teman-temannya duduk diam mendengarkan ketika sebuah berita mengejutkan menarik perhatian mereka. Raja Malam dilaporkan telah muncul di kota Thorsten. Di gerbang Thorsten, sekelompok penjaga menyambut pejabat tertentu ke kota, namun Alto dan teman-temannya dihentikan dan ditolak masuk. Charles mempertanyakan alasan di balik ini, dan penjaga yang bertugas memberitahu mereka bahwa komunikasi dengan anggota resmi telah terputus, jadi tidak mungkin mereka akan mengizinkan sekelompok peserta pelatihan masuk. Alto membalas dengan mengingatkan mereka bahwa organisasi telah mengumumkan hadiah besar-besaran. Siapapun yang membunuh monster itu akan diberikan sejumlah besar uang. Lagi pula, ini adalah penampilan pertama Raja Malam dalam 10 tahun, dan dia sudah memperluas wilayah kematiannya. Meskipun Alto beralasan, penjaga itu tetap keras kepala, bersikeras bahwa dia tidak berniat membantu mereka dalam misi ini. Charles memperingatkan bahwa penolakan ini akan dilaporkan ke atasan, tetapi penjaga itu, yang semakin frustrasi, menyerang dan mencoba memukul Charles. Namun, sebelum pukulan itu mendarat, Alto dengan mudah menangkap tinju penjaga itu, menunjukkan bahwa karena hadiahnya adalah kompetisi terbuka, tidak ada bedanya apakah mereka peserta pelatihan atau veteran. Penjaga itu terhuyung mundur ke tanah, tangannya gemetar, tetapi dia masih mengumpulkan keberanian untuk menuduh Alto menyerang sesama sekutu. Namun hanya dengan satu tatapan dingin yang tak tergoyahkan dari Alto, penjaga itu goyah, tekadnya hancur, dan dengan enggan membiarkan mereka lewat. Saat Alto dan teman-temannya berjalan masuk, para penjaga lain menyaksikan dengan gugup, berbisik di antara mereka sendiri bahwa Kapten Cayu pasti akan menegur mereka karena mengizinkan kelompok ini masuk. Terlepas dari kekhawatiran mereka, penjaga utama, yang harga dirinya masih terluka, bersikeras bahwa tidak perlu mengkhawatirkan kedatangan kapten karena menurutnya, Alta akan mati jauh sebelum itu terjadi. Begitu masuk ke dalam kota, ketiganya segera menemukan tumpukan gelap yang setelah diperiksa lebih dekat ternyata abu tulang manusia. Karis merasa sangat tidak nyaman karena mereka yang dikuras oleh kekuatan Raja Malam seharusnya bahkan tidak meninggalkan tulang. Tiba-tiba, sosok bayangan muncul dari kegelapan, berubah menjadi bentuk aneh sebelum menerkam mereka dengan ganas. Bereaksi dengan cepat, menggunakan senjatanya untuk membanting makhluk itu ke dinding. Monster itu jatuh ke tanah, hancur menjadi jelaga hitam. Menyaksikan adegan itu dengan ekspresi serius, Karis diam-diam mengingat bagaimana keluarganya sendiri dihapus dengan cara yang sama mengerikan. Namun terlepas dari beban ingatan dan kesedihan, dia tetap teguh mengetahui bahwa bergerak maju adalah satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka. Saat ketiganya bergerak lebih dalam ke kota, menebas monster yang muncul di sepanjang jalan, Haris berbagi pengamatannya bahwa pengaruh Raja Malam biasanya menyebabkan manusia menjadi sekam yang menghitam. Tetapi para korban yang mereka temui sekarang semuanya memiliki wajah yang membengkak secara grotes. Detail yang meresahkan ini menunjukkan bahwa apa yang mereka hadapi mungkin sebenarnya bukan pekerjaan Raja Malam sama sekali. Sambil terus maju, mereka menemukan seorang penjaga duduk merosot di tanah, bergumam pada dirinya sendiri dengan ketakutan. Charles mengenalinya sebagai seseorang yang memasuki kota di depan mereka, tetapi Alto menghentikannya untuk mendekat terlalu cepat. Sebaliknya, Alto melangkah maju dengan hati-hati dan bertanya kepada pria itu mengapa dia ada di sini. Penjaga itu, tampak terguncang dan pucat, menjelaskan bahwa semua orang di kelompoknya sudah mati. Mereka menemukan sesuatu yang sangat mengerikan sehingga menghancurkan mereka. Semuanya dimulai ketika mereka memasuki sebuah rumah yang berisi tubuh ilahi yang besar. Penjaga itu bersikeras bahwa dia tinggal di luar dan percaya bahwa itulah satu-satunya alasan dia selamat. Charles mencatat dengan tenang bahwa ini tampaknya tidak sesuai dengan apapun yang mereka ketahui tentang Ordo Kesatria. Setelah beberapa saat berpikir, memutuskan untuk meminta pria itu bertindak sebagai pemandu mereka, berharap untuk menemukan jawaban. Pria itu memimpin mereka, mengklaim dia akan membawa mereka dengan aman melalui area yang sudah dibersihkan dari musuh. Akhirnya, mereka tiba di depan pintu yang mengesankan dan tidak menyenangkan. Tanpa ragu-ragu, Alto berjalan mendekat dan menendangnya dalam satu serangan kuat. Di dalam aula besar di baliknya, mereka dihadapkan pada pemandangan sosok seperti patung besar yang menjulang dalam bayang-bayang. Tiba-tiba, pria yang membawa mereka ke sana tertawa dengan tidak nyaman. Dalam sekejap, Alto bereaksi, mengakhiri hidup pria itu dalam sekejap. Charles dan Reika menatap Alto dengan kaget, tidak dapat memahami mengapa dia melenyapkannya begitu tiba-tiba. Untuk membuktikan maksudnya, Alto menginjak kepala pria itu dengan kuat, menjelaskan bahwa dia sudah dicuci otak dan bahwa mereka baru saja berjalan ke dalam jebakan. Keterkejutan mereka semakin dalam ketika Alto memberitahu mereka sesuatu yang lebih mengganggu. Di dalam tempat ini, kekuatan mereka ditekan. Khawatir,
Reika dan Charyage memeriksa diri mereka sendiri dan memastikan bahwa kekuatan mereka memang telah turun hampir 50%. Saat mereka mengumpulkan pikiran mereka menyadari fakta yang lebih mengerikan. Mereka belum menemukan monster sejati. Sebaliknya, monster di area ini tampaknya mampu menekan kekuatan, mengubah manusia menjadi boneka mengerikan, dan mungkin bahkan mengendalikan pikiran mereka, meskipun mereka tidak dapat memastikannya sepenuhnya. Terlepas dari ketidakpastian itu, mereka tahu organisasi menawarkan hadiah untuk mengalahkan Raja Malam, dan ada laporan resmi yang mengklaim kembalinya dia. Namun tidak ada yang mereka lihat sesuai dengan narasi itu. Menyimpulkan bahwa lebih banyak jawaban diperlukan, Alto menyarankan mereka untuk berpisah. Karena dia tampaknya kurang terpengaruh oleh penindasan, dia memutuskan untuk tetap berada di area tersebut untuk menyelidiki petunjuk, mencurigai bahwa pasti ada alasan yang lebih dalam mengapa mereka sengaja dibawa ke sini. Dia menginstruksikan Karis dan Reika untuk menemukan bala bantuan yang masuk dan memperingatkan mereka untuk menjaga diri agar tidak dicuci otak. Ditinggal sendirian di aula yang meresahkan, Alto mencari apapun yang dapat menjelaskan mengapa ini menjadi tujuan mereka. Mural yang terukir di dinding tampak mencolok aneh, dan tubuh ilahi yang besar di ruangan itu tampak sangat dijejali dengan sesuatu yang tidak alami. Saat Alto bergerak hati-hati melalui ruangan, fokus untuk memeriksa lingkungannya, dia tetap tidak menyadari pemandangan yang paling mengerikan dari semuanya. Kepala patung itu perlahan berputar untuk mengawasinya. Lehernya meregang dan memanjang dalam pengejaran diam-diam.